Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun kita berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel Jalan yang Lurus. Dan saya juga selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat bagaimana Ustadz Suma kembali berulah dan dia hari ini akan berhadapan dengan seorang murtadin. Kita akan melihat bagaimana seorang murtadin tersebut akan melawan argumentasi atau membantah setiap argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang dimana dia secara leluasa membahas tentang isi Alkitab yang dia pelintir, dia comot dan dia tafsirkan dengan sesuka hatinya. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Terdengar bagus. Katanya sudah ada 2 channel yang sudah live ya, Bapak Ibu mungkin Menurut saya suara Ibu Sophie masih kurang keras. Iya, tidak seperti biasa. Iya, Ini sudah terdengar bagus. Kurang menggelegar.
untuk semua yang hadir di Zoom kami WAFM ini, menyambut kedatangan Bapak dan Ibu di Zoom kami. Pada kesempatan ini, kali ini saya sebagai, nama saya Heni, saya sebagai manajer WAFM, ya, mau menyampaikan terima kasih dengan akan diadakan diskusi lintas agama yang akademis kita pada malam hari ini. Hal ini yang kami tunggu-tunggu supaya terjalin pengertian yang lebih baik antara umat beragama. Kami dari WAFM mendorong terjadinya diskusi yang sehat. Saya harap malam ini diskusi berjalan dengan lancar dan kondusif antara kedua belah pihak. Pada kesempatan ini, kami, pihak Kristen, karena kedatangan tamu dari NU, kami ingin sekaligus menyampaikan surat terbuka yang akan diwakili oleh Ibu Sofi sebelum diskusi ini dimulai. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu Sofi yang mewakili WAFM untuk menyampaikan. Kepada Ibu Sofi, saya persilakan. Shalom Aleichem, B'Shem Hamasyah untuk semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman muslim, terima kasih sudah hadir baru kali ini ya. Ternyata Zoom WAFM udah 98 penuh, tinggal kurang 2 lagi kapasitas tempat duduk. Ini kalau bioskop sold out namanya ya. But I'm sorry, saya baru saja bangun dari tidur ya, masih agak ngantuk-ngantuk.
kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021. Berarti masih sekitar enggak sampai setahun. Ya. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88, 89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sabar ya, agak harus dimiringkan dulu handphoneku. Sekitar abad ke-17, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Aduh, Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Luar biasa. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci. Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yes, hidup toleransi. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas, ya. Dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk NU Pusat, yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami Parakletos menjadi Perikletos, dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, kapan Hal ini tidak dilakukan lagi. Dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Oke? Saya harap bola bergulir akan semakin tinggi. Itu aja, Ustaz Rafin aja. Ya, saya rasa kita bisa mulai dengan tata tertib. Silakan. Sabar dulu. Profil Ustadz Wafi kita sudah dengar. Jadi kalau bisa juga profil Ibu Sofi dijelasin juga dong buat pemirsa. Ya, nama saya Sofia Azara, saya pemilik channel Al Hayat Indonesia. Itu moderator tolong jelasin dong. Ya, moderator kami akan menjelaskannya, teman moderator kita semua di sini ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal profil. Ya, brewok ya, benar-benar brewok nggak? Kalau nggak saya buka wajah Anda, benar nggak Anda brewok? Tapi sama ya, kira-kira ya. Saya juga akan buka wajah saya. Saya brewok. Nah, benar. Ya, kalau Kodek Vatikanus di mana-mana udah terkenal, makanya Anda akan tahu siapa saya. Oke, silakan moderator Lin. Oke, terima kasih. Jadi profil daripada Sofia Al Hayat apa adanya. Tidak mungkin kami menulis tidak apa adanya. Jadi sekian dan sangat jelas. Oke, saya rasa nggak perlu lagi dilanjutkan atau dipermasalahkan. Selesai ya? Ya, berarti profilnya cuma yang tadi Ibu Sofi jelaskan ya? Ya, benar. Kami itu profil itu apa adanya. Sekarang saya akan baca tata tertib ya. Diskusi ini ya Bang. Abang host gimana? Mohon izin untuk baca aturan diskusi. Bisa? Di-share aja, Bang. Di-share aja. Boleh di-share? Ya, diskusi ini akan dibagi 2 sesi, Bill. Tolong jelaskan. Oke, saya share screen catatan saya ya. Itu sudah aturan. Kan udah dibuat itunya sama Pak itu di ini. Enggak, supaya ada dibuat tapi ada di grup tapi saya baca aja mentahnya karena kalau saya buka lebar nggak kelihatan mata saya. Ini sama aja, saya sudah catat. Oke. Aturan diskusi. Tata tertib diskusi. Tugas moderator hanya memantau ketertiban dan jalannya diskusi. Nomor 2, moderator tidak diperkenankan ikut dalam diskusi. Nomor 3, moderator harus bersikap netral. Nomor 4, moderator yang tidak mematuhi tata tertib ini dan melanggar 2 kali akan dicabut itu tidak ditampilkan sedikit pun tentang profilnya. Inilah kecurangan ajaran kasih yang mereka katakan. Nah, kemudian dia mengatakan Al-Quran ya menjiplak data-data di dalam kitab mereka. Kita simak ya para sahabat. Kami semua di mute ini, kami semua di mute.
Jangan menyerang pribadi lawan diskusi. Nomor 9, untuk channel-channel YouTube yang melivekan hanya yang terdaftar saja. Yang boleh melivekan channel yang tidak terdaftar. Tapi melivekan akan kami tuntut secara hukum. Dalam kurung, catatan tambahan tata tertib juga perlu kesepakatan sumber data berupa buku tercetak maupun data buku online dari sumber yang sah. Sekarang bagian kedua, kerangka diskusi. Nomor 1, pembacaan tata tertib diskusi. Nomor 2, opening statement Kristen 5 menit, ini tanggapan 8 menit, Bu Sofi. Kita lihat ini, Bu Sofi kita kayak bertanya mau 3 menit, ngapain tanggapan gitu. 6 menit, dan seterusnya. Pakai baca yang kayak Durasi begini-begini waktu 1 segala. jam setengah. Nomor Sementara 3, kalau di closing Zoom kita statement itu Kristen berjalan 5 apa menit. adanya. Ini kelihatan Nomor 4, kali mereka closing statement Muslim 5 ketakutan menit. dan menyusun Nomor segala 5, macam opening siasat yang statement mereka Muslim 5 persiapkan. menit, tanggapan Sejak dari pengakuannya 8 baru menit, bangun Muslim tidur. bertanya 3 menit, Padahal saya tanggapan rasa 6 dari menit, tadi dan siang di bagian pertama ini, open statement yang pertama itu dimulai oleh Bu Sofiatul ya, benar kan? Nanti closing statementnya oleh Pak Wafi. Itu di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua kita balik ya. Statement pertama Pak Wafi, nanti closing statement akhir itu Ibu Sofiatul. Oke. Jadi aturan ini kita adil ya. Deal nggak? Bagaimana moderator dari tim Muslim? Siap? Adil? Sip. Oke, thank you. Kita mulai ya. Silakan Bu Sofiatul. Oke, bisa lihat share screen saya? Ya, jelas. Oke. Saya akan mulai ya. Fokus topik hari ini adalah gaya puitis Al-Quran dan beberapa teks puisi pra-Islam yang kita temukan dalam catatan epigrafis periode pra-Islam. Ya, Al-Quran seperti yang sudah diketahui itu ditulis di dalam gaya sastra yang kita sebut dengan prosa berirama atau rhyme prose. Semua ayat Al-Quran berirama dengan ayat-ayat berikutnya atau sebelumnya, dan banyak dari surah di dalam Al-Quran itu sepenuhnya berirama monorhyme. Saja di dalam Al-Quran itu sedikit lebih bebas daripada apa yang biasa kita anggap sajak di dalam konteks puisi ya, atau puisi barat. Meskipun secara mengejutkan mirip dengan sajak yang lebih bebas yang sering kita temukan di dalam lirik musik populer. Sajak ini secara konsisten memiliki jeda atau syair yang diucapkan dengan cara kata-kata yang diucapkan di akhir kalimat yang sama dalam bahasa Arab klasik. Ya, seperti akhiran in, i, dan a hilang, dan barisan an kalimat dari akusatif tak tentu dilafalkan sebagai a. Apalagi jika penanda feminim at berakhir di posisi akhir kata, karena hilangnya unsur-unsur ini maka diucapkan ah. Ya, ini Anda yang paham bahasa Arab, saya membacakan dari buku yang nanti saya akan kasih Anda ya judulnya. Sajak dengan jeda di dalam Quran ini tidak umum ya. Di dalam puisi Islam kita melihat apa yang disebut dengan mualakat. Mualakat ini adalah 7 puisi Arab klasik ya, yang sampai sekarang dihargai sebagai bahasa Arab yang cukup bagus ya. Ini adalah puisi pra-Islam yang ditransmisikan atau dihafalkan di dalam tradisi Islam ya, dan dianggap sebagai contoh terbaik dari bahasa Arab klasik, dan secara konsisten menggunakan vokal pendek terakhir yang membentuk huruf besar dan penanda suasana hati dalam bahasa Arab klasik untuk membangun ritme. Saya ambil ini dari bukunya The Quran oleh Andrew Ripin, dan makalahnya ditulis oleh Devin J. Stewart. Judulnya adalah Sajak dalam Quran. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya di dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Taufik Adnan Amal di halaman 62.
secara konsisten Muhammad itu dituduh membuat syair atau sebagai penyair. Ya, contohnya Quran 21 ayat 5, 37, ayat 36, Quran surah 52 ayat 30, 69 ayat 41, ya. Kemudian juga sebagai syairin majnun, karena orang Arab pra-Islam, nanti saya akan tunjukkan ya, bahwa mereka itu terbiasa untuk membuat syair-syair, dan para peramal yang mereka sebut kuhan, itu biasa membuat ramalan enchanted, ya, meramal masa depan dengan menggunakan sajak atau syair, dengan menggunakan bantuan roh-roh peramal atau jin. Sehingga ketika Muhammad melantunkan ayat-ayat Qur'annya, orang-orang pagan Arab menuduhnya sebagai syairin majnun, ya, kerasukan jin atau berada di bawah pengaruh jin yang mereka sebut dengan kuhan. Sejumlah bagian Al-Quran lainnya menginformasikan bahwa Muhammad dianggap para penentangnya sebagai sair atau tukang sihir. Quran surah 10 ayat 2, 38 ayat 4, 51 ayat 52, atau masyur korban sihir, ya, Quran surah 17 ayat 47, 25 ayat 8, dan wahyu-wahyu yang diterimanya sebagai sihir. Quran surah 6 ayat 7, 11 ayat 7, 21 ayat 3, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, banyak sekali di dalam Quranmu. Dan ada 3 ayat, ya, di mana Muhammad menyangkal bahwa Quran ini merupakan syair, ya, tentu saja, ya. Nah, saya ambil dari sini, The Formation of the Classical Islamic World, The Quran, oleh Andrew Rippin. Saya akan tunjukkan sama Anda. Ini halaman 213, saja in the Quran, Prosody and Structure by Devin J. Stewart. Quran itu memakai bahasa puitis yang kita sebut sebagai rhyme prose atau sajak berirama. Ya, kalau Anda lihat di sini, sajak di dalam Quran itu contohnya banyak sekali. Aduh, saya terganggu banget nih, ada yang banyak yang masuk ya. Saya akan bacakan sama Anda ya. Contoh-contohnya ini ada di dalam kitab-kitab kalian sendiri. Contohnya kitab Al-Sina Atayin. Anda bisa baca ini. Ya. Kemudian di dalam kitab-kitab ini teman-teman, ya, Anda bisa baca bahwa sajak-sajak pada zaman jahiliyah itu biasa mereka lakukan. Jadi mereka memang membuat sajak-sajak ini dan dihafalkan. Dan kita akan menyelidiki hubungan antara sajak di dalam Quran dengan sajak atau puisi-puisi masa pra-Islam dan pengaruhnya di dalam Quran. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ini di halaman 215 dikatakan bahwa soothsayers itu peramal. Maaf moderator, waktu habis. Oke, waktu habis. Ya, silakan tanggapan 8 menit silakan oleh Pak Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan, ya, mohon insyaallah nanti Mas Billy sebagai moderator untuk memberitahu saya tentang kesepakatan yang fix dalam perdebatan ini, karena ketika ada mukaddimah seperti barusan, ya, seperti ada penjelasan dulu dari Bu Sofia itu udah ada kabar dari saya, sehingga aneh ya kedengarannya, kenapa kok tidak jujur saja, kan saya tidak pernah menolak kesepakatan Anda seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memasuki dalil, ya, dalil tentang bahwa Al-Quran itu adalah syair, ya, atau puisi, yang mana Al-Quran itu kesannya seperti bersajak. Nah, saya boleh share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, ya. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Yasin. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'rah wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin." Jadi, Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang datang kepadanya tidak pernah berbau syair. Nah, sebelum kita tahu syair itu apa, kita harus tahu definisinya dulu. Nah, biar tidak tidak langsung menuduh. Kita harus tahu dulu. Contohnya kita ambil dalam kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam. Ya, kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam. Contohnya seperti kamus Al-Munjid. Di dalam kamus Al-Munjid, Louis Ma'luf, ya, salah satu orang yang ada di luar Islam menuliskan kamus ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syair atau semacam puisi atau pantun ialah kalamun. Saya kasih tanda ya biar jelas. Nah, ya. Ini syair, ya. Asyair, asy'ar jamaknya dibaca asy'arun, yaitu kalamun yuqsadu bihi al-waznu wat taqfiyah. Syair itu adalah perkataan yang harus mengikuti wazan dan qawafi. Nah, apa qawafi itu? Nah, kita harus tahu qawafi itu apa. Nah, saya screen dulu. Saya pakai data ini. Jadi langsung kitab aslinya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dari kitab Mukhtasar Asy-Syafi
ala matnil kafi. Ini namanya kitab ilmu arud, ilmu syair atau ilmu qawafi atau lagu-lagu yang harus mengikuti wazan dan taqfiyah. Nah, memahami syair yang ada di dalam negara Arab atau yang berkaitan dengan bahasa Arab wajib merujuk kepada wazan-wazan atau bangunan-bangunan kata yang ada pada ilmu arud ini. Tidak lepas dari yang namanya ilmu arud. Contohnya di sini ada bahar yang bernama Bahar Tawil. Nah, ini lagu yang disebut dengan bangunan yang tawil. Di sini kalau Bahar Tawil harus mengikuti wazan fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun. Arba' marot, 4 kali. Kalau dilakukan fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Contohnya seperti di bawahnya ini ya. Ada lafal ala la tanalul ilma illa bisitatin. Nah, ini namanya bahar tawil. Atau disebut dengan bahar rojas, mengikuti wazan mustaf'ilun 6 kali. Contohnya bahar rojas di sini mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun sampai 6 kali. Contohnya seperti di dalam ilmu nahwu was sarfi, seperti Alfiyah Imam Ibnu Malik dikatakan qala Muhammadun huwa ibnul maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Nah, wazan-wazan seperti ini sangat banyak sekali namanya. Nah, kalau Quran dikatakan syair atau puisi, maka wajib merujuk kepada wazan tersebut. Nah, contohnya lagi bahar kamil ajza'uhu mutafa'ilun sitta marrat, menggunakan lafal mutafa'ilun sampai 6 kali. Nah, contohnya seperti lagu apa? Ya badaratim minha zakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Nah, itu namanya bahar-bahar. Ada bahar hajaz, ada bahar rojas, kemudian ada bahar wafir. Sampai di dalam kitab Diwan Umayyah bin Abi Thalib wajib menggunakan yang namanya ilmu arud, ilmu bahar. Sehingga orang-orang yang menyangka bahwa Al-Quran itu syair bisa terbantahkan. Karena tidak semudah itu mengatakan Al-Quran syair atau Al-Quran puisi, tidak. Bahkan orang yang paling paham syair di pra-Islam, ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW membawa dakwahnya, ada orang yang ahli syair justru mengakui bahwa Al-Quran itu bukan syair. Contohnya seperti siapa? Seperti Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu salah satu orang, ya ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Di dalam kitab ini dijelaskan, ini saya kasih tanda merah ya, bahwa ketika Walid bin Al-Mughirah bertemu Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di depan dia, sehingga dia pulang menemui Abu Jahal, lalu apa yang dia katakan kepada Abu Jahal? Wallahi, demi Allah, kata dia, wala a'lam bi rajazin wala bi qasidah minni wala bi asy'aril jinni. Tidak ada orang yang lebih paham daripada aku tentang masalah qasidah, lagu-lagu, dan tidak ada orang yang lebih paham daripada aku tentang syair-syair dalam Arab kecuali aku. Dan aku menyaksikan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Ini pengakuan orang kafir yang ditulis dengan Tiga menit ya. Ya, siap Bu, 3 menit ya. Oke, apa yang Anda jelaskan? Saya sebagai non-muslim,
Ya, dan saya bukanlah orang yang berbahasa Arab, makin mencurigakan. Ya, dengan pembelaan-pembelaan Anda bahwa Quran bukanlah syair, itu makin membuat kita curiga ada apa. Ya, jelas di sini dikatakan Quran itu syair. Ya, ini adalah halaman tadi yang saya lanjutkan. Dikatakan banyak sekali bahkan di dalam ulama-ulama Islam sendiri nih. Ya, kamu baca di bahasa Inggris. Ya, mengatakan almost every surah in the Quran contains some saja, and the many surah including surah Al-Qamar and surah Al-Rahman entirely in saja. Ya, bahkan dikatakan ini ulama-ulama Islam Muslim ini mana nih? Ini. Anda bisa lihat ya, ini sumbernya. Ya, mengatakan surah Najm itu sepenuhnya saja. Kemudian berapa persen yang saja? 85,9% seluruh ayat-ayat di dalam Quranmu berupa saja. Ya. Ini kalian lihat ini sudah dites ya, saja in the Quran. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran berapa yang mengandung sajak-sajak ini? Saya langsung saja karena waktu saya cuma 3 menit. Total 6.236 ayat mengandung sajak 5.355 ayat atau 85,9%. Nah, saya akan langsung pada materi pertanyaan. Kita akan membuktikan apakah Quran yang berupa syair atau saja, ya. Semakin Anda membela, mencoba mengatakan bukan syair, bukan saja, ini makin mencurigakan. Ada apa ini? Kenapa ada banyak tuduhan-tuduhan kemudian Anda mencoba membelanya? Karena Alkitab tidak pernah dituduh sebagai syair majnun. Ya. Karena Al-Quran ini adalah wahyu atau perkataan Muhammad. Anda lihat ini surah 69 ayat 40, surah 81 ayat 19. Bahkan Quran ini juga merupakan sebuah hadis, ya, dikatakan di dalam Quran surah 39 ayat 23. Saya langsung to the point karena waktu saya cuma tinggal 3 menit. Saya akan, ya, Anda harus mencoba membuktikan kepada saya syair dari Imru Al-Qais dan syair dari Umayyah bin Abi Salt. Saya akan tunjukkan 15 contoh syair yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ya. Imru Al-Qais ini adalah disebut bapak puisi Arab dan salah satu karya terbaiknya adalah ini. Saya langsung, ya. Anda harus bisa jelaskan sama saya bagaimana syair Imru Al-Qais Bulan Terbelah ini bisa menjadi surah 54 di dalam Quranmu. Ya, Anda baca sendiri di sini. Ini syair mengenai ketika Imru Al-Qais melihat seorang wanita. Ya, ini syair mengenai seorang wanita yang berdebar-debar hatinya dia melihat ketika wanita ini datang sangat cantik bagaikan bulan terbelah ketika dia datang. Bagaimana ayat Quran dari Imru Al-Qais ini, ya, bagaimana ini puisi pra-Islam ini masuk menjadi ayat di dalam Quranmu, bahkan di dalam nih ya, ini saya ambil dari bukunya nih ya, Claire Tisdale The Sources of Islam. Waktunya Waktu habis. Ya, kamu jawab dulu mengenai. Oke, Akila, cukup dibilang waktu habis sekali aja, Akila. Nanti kan ada moderator di sebelah sini dan di sebelah. Oke, terima kasih, Akila. Oke, silakan untuk menanggapi 6 menit kemudian, Pak. Oke. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Data-data yang dibawa oleh Bu Sofiatul Al-Hayat tidak ada ya keterangan di sana bahwa para ulama mengatakan Al-Quran itu berpantun atau berpuisi. Tidak satu pun disebutkan oleh Bu Sofiatul siapa nama ulamanya yang mengklaim. Ulama dunia Islam yang mengklaim, yang diakui kredibilitasnya, keilmuannya, yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah pantun atau puisi. Adapun masalah diwan ya Ibnu Abi Shalid dengan Imru Qais akan kita bahas setelah ini. Nah, saya mau share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gak bisa. Anda jawab dulu pertanyaan saya. Imru Al-Qais tadi puisinya masuk di dalam surah. Jangan dipotong dulu, Bu. Lo gak bisa dong. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Ini lagi mau dijawab, Bu. Lagi mau dijawab. Moderator tolong diatur supaya mereka benar-benar menjawab. Oke. Moderator tolong diatur. Iya, silakan dijawab dulu, fokus ke pertanyaan Bu Sofiatul. Terima kasih Pak Wafi. Maaf. Waduh, ini yang bikin saya gimana ini. Sudah, yang pertama. Ini ya. Di dalam Tarikhul Adab Al-Arabi. Saya ambil literasi dari non-muslim dulu. Tarikhul Adab Al-Arabi adalah karya Karol Brockman. Nah, beliau adalah salah satu orang orientalis di luar Islam. Di dalam kitabnya, beliau mengatakan, nomor 9, Umayyah bin Abi Shalid. Syair, dia adalah penyair, Sakif. Kan dari saya Bani tidak tanya Umayyah bin Abi Salt, saya tanya Imru Tolong dulu ya. Al-Qais. Ini kalau nggak kayak gini mending kita stop aja nih. Tolong Ya, kita stop aja. Kita stop karena Anda tidak menjawab Stop pertanyaan dulu saya, dong. Anda kemana-mana. Yang saya Tuan tanyakan rumah- bukan tuan ini. rumah kayak gimana sih? Siap, Bu Sofiatul, tenang. Tuan rumah kayak gimana nih kalau kayak gini? Oke, moderator, Ini yang saya tolong tanyakan. untuk Ini Oh, gimana dong? Anda harusnya Oke, orang ya. intelek. Apa yang saya Disiplin dong. tanyakan Bu Anda Sofiatul. jawab. Jangan yang tidak saya tanyakan Anda Coba jawab. dong, tuan rumah kayak Oke. gimana nih?
Ya, jawab pertanyaan saya, Pak. Ini fokus di ini. pertanyaan, Fokus ke sini pertanyaan saya. Nah, coba kita lihat Ibu ya, Sofiatul, sahabat-sahabat. percayakan Nah, gini kepada lah diri, cara si percayakan setan ini kepada moderator memframing untuk kita menyampaikan umat Islam. isi Ya. hatimu. Padahal Nanti kalau Pak disuruh Billy membaca yang data jadi yang dia bawa moderator ini, WAFM yang menggunakan akan bahasa menyampaikan ini Arab, kepada dia Pak Wifi. nggak mampu baca. Ya, Oke, Ini terima hanya kasih. Sofiatul. link Silakan, titipan, Pak materi Wifi titipan para sampaikan. sahabat. Yang pertama, Malah dia yang memaksa dan mengatur ditahan dulu narasumber waktunya kita. untuk Coba Pak lihat Wafi, tolong ditahan betapa dulu. curangnya Kita mereka. ada beberapa untuk disampaikan, ditahan dulu waktunya. Yang pertama, kita minta data yang diakui, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak fokus untuk menjawab pertanyaan Bu Sofiatul di luar daripada keterangan yang tidak ditanya, Bu. Pak, bisa dimengerti? Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, nanti begini, tolong nanti sebaliknya juga ya, Bu Sofi juga kita minta nanti akan tunjukkan data juga kalau ditanya ya. Sudah pasti. Supaya adil. Sudah pasti. Iya, Sudah pasti. baik, itu akan Gini Mas Billy gini. Tadi kan pertanyaannya tentang Amru Qais dengan Umayyah bin Abi Shalih. Saya mau jawab dua itu, tapi saya mau jawab Umayyah bin Abi Shalih dulu. Nanti Amru Qais pasti saya jawab itu. belum tanya kok, kamu sudah jawab. Yang saya tanyakan Tolong. ini fokus ke sini jawab. Loh, justru data Anda itu gak ilmiah loh. Mana ada kata-kata itu Al-Qur'an Cipta itu mana kata-kata Jawab dulu puisi Mana? Imrul Al-Qais ini masuk menjadi ayat ke dalam Quranmu. Bisa Siap, menertibkan siap. narasumbernya, penjawabnya. Oke, Bu Biar Sofi, lancar. Ya, coba tunjukin dulu deh. Kita lihat dulu. Mana ada kata-kata Moderator bahwa datanya. Al-Qur'an ngambil itu mana? Coba. Kamu nggak lihat ini? Kita minta dulu. Kamu tidak lihat di layar? Mana? Itu dari mana itu, Bu, diambil? Loh, kok bisa? Anda langsung mengklaim bahwa Makanya ini kamu tadi diambil dari nggak lihat Al-Quran. karena waktu saya cuma Malu tinggal 3 dia, menit. Lihat ini. malu dia, malu saya ambil dia. dari buku ini. Kasihan deh loh, Clear malu. is the sources of Islam. Mau. Kamu bisa baca. Ini adalah salah satu puisi Penerbitnya. Al-Mu'allaqat. Ya. Al-Mu'allaqat. Ngerti kamu Al-Mu'allaqat? Al-Mu'allaqat salah satunya adalah puisi Imrul Al-Qais. Dan ini puisi Al-Mu'allaqat ini diakui baik itu oleh As-Suyuti maupun oleh ini nih, sumber-sumber Islam sendiri. Kamu bisa baca Ini di waktu dalam bukunya Ustaz tadi. Wafi malah, Ya, Ustaz The Sources of Wafi malah Islam oleh dihabiskan Abu sama Ja'far Ahmad sol ibn sepatu. Ismail. Al-Mu'allaqat ini Bekatul, salah satu bekatul. puisinya nih ya, dikatakan ya. Orang-orang berkumpul di Malka di Pasar Akas. Mereka memilih puisi terbaik untuk digantung di Ka'bah. Dan mereka menyebutnya mu'allaqat. Ya. Dan kita tidak mempunyai petunjuk siapa yang membuka puisi-puisi tersebut, tetapi puisi itu tampaknya penting dan merupakan puisi terkenal. Ini ada di dalam kitabmu sendiri. Jadi Coba, sebentar. Sebelum zaman nabimu membuat puisi, orang-orang pra-Islam itu sudah sering membuat puisi. Salah satunya terkenal adalah Imrul Al-Qais. Kamu bisa cari sendiri siapa itu Imrul Al-Qais. Ya, prasasisnya bisa kita temukan. Puisi-puisi itu biasa mereka gantung di Ka'bah yang disebut the hanging poems atau kasidah. Ya, mereka menggantung puisi-puisi panjang ini. Yang saya tanyakan adalah puisi Imrul Al-Qais, ya. Ini Bahkan di dalam moderator gimana ini? Kok moderator diatur? di dalam kitabnya dikatakan ini, kami diberitahu bahwa Fatimah putri Nabi suatu hari membaca ayat Al-Qamar saat dia melanjutkan ayat di atas. Saat itu dia bertemu dengan putri Imrul Al-Qais yang berteriak, "Oh, itulah yang ayahmu ambil dari salah satu puisi ayahku," dan menyebutnya sebagai sesuatu yang turun kepadanya dari surga. Dan kisah ini biasa diceritakan di kalangan orang Arab sampai sekarang. Ini ada di halaman 9 dan 10 The Sources of Islam. Nah, pertanyaan saya langsung to the point karena waktu saya nggak banyak. Kamu sebutkan bagaimana puisi Imrul Al-Qais yang sudah ada sebelum zaman Islam. Beberapa ayat ini sama dengan Quran surah 54 ayat 1, surah 54 ayat 29, surah 54 ayat 31, Coba gini, surah 54 Bu Sofi. ayat 6, Quran surah Oke, 54 Sofi. ayat 1, Oke, Sofi. bentar, Quran surah Sofi, 29 ayat 1 dan 2, Quran Oke, 21 Bu ayat Sofi. 96 dan Udah, Quran surah gini, 37 ayat 61. Itu pertanyaan Yang saya. gini, Sebelum ke kalau Imrul bisa Al-Qais. dibikin klaim kayak gitu, coba Bu Sofi tunjukkan Quran mana yang mirip dengan puisi tadi, Loh, coba biar Kok saya teman-teman yang nonton. klaim? Kok saya yang klaim? Loh, Saya kan iya, sudah kan bacakan bilang sama sumbernya. kan? Loh, kamu Sudah, nggak Mas lihat Bro, tadi sumbernya? sudah. Ini Kamu nggak lihat sumbernya? perdebatan ini sudah ada. Coba yang Arabnya itu tampilkan. Arabnya tadi tampilkan. Sudah ya. Loh, kamu nggak lihat sumbernya? Diam di Arabnya itu. Diam di Yang Arabnya. Arabnya tadi, Bu. Ya, saya Pak lihat Wafi, kita, sumbernya ya. Pak Wafi, kita Yang kayaknya Arab. buang-buang waktu. Bapak Wafi, kalau sudah ada tertulis, kenapa Bapak harus ke bahasa tulisan Arab, Pak? Kan sudah jelas. Dijelasin aja kenapa. Ya, Dia terang. Halo? Biar tidak gagal paham bahwa Siap. PowerPoint itu. Saya bacakan, terjemahkan. Ini gimana moderator dari tadi diatur? Oh, Jangan keluar Coba, begitu, Coba, jangan keluar Coba, gitu. Coba, Iya, Kita udah siap. sepakat ya, kita udah sepakat bahwa moderator yang mengatur. Ya. Itu tidak adil. Jangan ada keluar perkataan dari narasumber yang hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjutkan Oh, moderator buktinya- dipercayakan. Oke, terima Bentar kasih. ya. Oke, jadi fokus ke pertanyaan dari Bu Sofiatul. Kenapa puisi dari Saya Imrul itu tunjukkan. masuk ke dalam ayat-ayat Anda, kitab Anda, Pak Wafi? Maaf ya, Pak Iya, ya. bukunya Tolong ini ya. dijelaskan fokus. Dari tadi saya dipotong-potong terus. Seharusnya 6 menit itu sudah milik saya. Saya jelaskan. Nanti masalah saya Loh, tidak kamu kan menjawab. minta sumbernya. Dalam sumbernya Ada dalam 3 yang- menit saya tidak bisa sebutkan nih loh sumbernya nih loh. Saya tunjukin nih bukunya. Bisa lihat Arabnya tadi skripnya nggak? tampilkan, Bu. Arabnya tadi tampilkan, saya terjemah, Bu. Pak, kalau sudah diterjemahkan, Pak, kenapa kamu- juga ke bahasa Arab? Iya, kamu nggak usah terjemahin, itu sudah diterjemahin ke bahasa Inggris. Ini Anda bisa lihat ini sumbernya. Saya ingin tahu. Ayo coba kita terjemah. Katanya Kita banyak nggak main- Kamu Arabnya. bisa lihat ini sumbernya, The Original Sources of the Quran. Ini karya Saint Clair Tisdale. Di sini kamu bisa lihat dari mana saja sumber-sumber kitab-kitabmu itu diambil ya. Nih, Sudah kamu bisa bicara lihat tadi, di sini. sudah, Bu.
Loh, kamu kan minta sumbernya. Kamu tadi mengatakan dari mana sumbernya. Saya bilang ini bukunya ini. Ini bukunya kamu bisa download dan kamu bisa baca. Itu sudah benar ya, itu sudah benar terjemahannya. Tinggal coba lihat kamu teman-teman, yang dari coba Islam, lihat. tunjukkan Kita hasil buku minta terjemahan kamu original yang mana. kitabnya enggak dikasih. Kamu mau aslinya bukunya nih. Dasar Ayo umat baca. Tadi terjemah. saya sudah bikin sebenarnya dalam PowerPoint lebih enak. Cuman kamu mau aslinya silakan baca bukunya, ini bukunya. Oke. Datanya lengkap ya Pak ya? Tenang, kalau data itu saya bawa data, tenang. Maksudnya saya mau maaf. Kalau bisa gini loh, jawabannya nggak di-interrupt juga dulu. punya data yang akurat. Jadi kalau udah nampak itu, apakah kalian juga punya, yang Kristen punya, tunjukkan benar-benar. Ada nggak terjemahannya? Ini ada bahasa Arab. Ada nggak terjemahannya di bahasa Indonesia kalau yang Kristen? Gitu. Tim saya sudah menunjukkan yang datanya Pak host. Sudah tunjukkan datanya Pak. Sudah valid. Sudah jelas Pak. Oke, datanya. Silakan bagian daripada saudara tim Muslim. Yes, ini ya, dilihat ya. Tadi di data Arab yang ditampilkan oleh Bu Sofiatul itu ada yang bernama Hammad. Ya, Hammad itu adalah orang yang pertama kali, saya baca ini ya, yang saya kurung itu. Wa kana awwalu man jama'a asy'arul Arab wa saqa ahaditsuha Hammad ar-riwayah. Orang pertama kali ya yang mengumpulkan syair-syair Arab lalu menyampaikannya, melantunkannya itu namanya Hammad. Hammad ini wa kana ghairu mautsuqin bihi. Justru di sini Hammad itu orangnya tidak bisa dipercaya. Wa kana yanhillu syi'ra rajuli wa ghairahu. Dan dia sering menisbatkan syair orang lain kepada dirinya. Wa yanhalu ghairu syi'rihi wa yazidu fil asy'ar. Dan dia sering menambah-nambahkan syair. Jadi Amru bin Qais itu ngambil syairnya dari Hammad. Hammad ini bagaimana orangnya? Jangan dipotong dong. Orang lagi menjelaskan. Sebentar. Iya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Dilanjutkan Pak. Teruskan Pak. Bu Sofi jangan dipotong dong Bu Sofi. Waktunya Pak. Nafas sekarang. Silakan Pak Nafas. Gimana ini? Saya bicara enggak ini? Lanjut Ustaz. Silakan Pak. Ya, ini ya. Tadi itu di dalam kitab ini ya. Sekalian screenshot. Dan minta tolong kepada teman-teman yang ahli dalam bahasa Arab untuk menerjemahkannya. Apakah saya berbuat kebohongan atau tidak. Kemudian dalam kitab Al-Muzhir fi ulumil lughah wa anwa'iha tentang ilmu-ilmu bahasa dan semacamnya yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nah, ini ya, Suyuti ya. Kata Bu Sofiatul, Amru Qais juga diakui oleh Suyuti. Di sini ada kitab Muzhir fi ulumil lughah karya Imam Suyuti. Di sini dijelaskan bahwa Amru Qais itu mengambil syair-syair itu dari Hammad. Nah, akhbarona Ja'far bin Muhammad, akhbarona Muhammad bin Al-Hasan Al-Azdi, akhbarona Abu Hatim qala Asma'i, kullu syai'in fi aidina min syi'ri Amri Qais. Setiap sesuatu yang kita pegang itu adalah syair dari Amru Qais. Fahuwa an Hammad, Amru Qais dapatnya dari Hammad ar-riwayah. Kata Imam Suyuti dalam riwayat ini, illa syai'an sami'nahu min Abi Amr bin Ala. Kecuali ada sebagian yang kita dengar dari Abi Amr bin Ala. Qala Abu Tib berkata, riwayat ini dari Masyuti. Wa Hammad ma'adzalika indal basriyin. Hammad itu menurut orang-orang Basrah, ghairu thiqah, dia tidak dapat dipercaya, wala ma'munun, dan dia tidak amanah orangnya. Ini Imam Suyuti. Asli karya Imam Suyuti ini. Ini ya kitabnya ya. Yang kata Bu Sofiatul tadi diakui oleh Imam Suyuti. Ternyata di dalam kitab Al-Muzhir Imam Suyuti justru mencela yang bernama Hammad, yang Hammad ini adalah guru dari Amru bin Qais. Sabar Bu. Sabar. Waktu jalan. Anda bawakan barusan terbantahkan oleh data-data ini. Terbantahkan. Jadi, tidak usah diputus gitu lah. Maka yang sabar Bu, tolong Bu Sofiatul untuk disabar. Ya, ditambah 1 menit. Astagfirullah, dari tadi dipotong-potong terus. Astagfirullahalazim. Ditambah 1 menit untuk ditambah waktu 1 menit. Tolong jangan dipotong. Kita adil. Kalau memang Anda berkeyakinan bahwa referensi Anda itu benar, ya, tolong tampilkan referensi aslinya. Tadi saya membaca dengan jelas bahwa di dalam bahasa Arab yang Anda tampilkan dalam PowerPoint itu jelas bahwa Amru bin Qais mengambil dari Hammad sesuai dalam kitab yang telah saya paparkan barusan. Sehingga ketika Anda mengatakan Imam Suyuti mengakui Amru bin Qais, monggo tampilkan datanya. Dan ini adalah kitab Muzhir fi ulumil lughah karya Imam Suyuti. Jelas-jelas beliau mengutip perkataan Abu Tib, seorang syair yang terkenal, bahwa Hammad sebagai guru dari Amr Qais menurut orang-orang itu ghairu thiqah wala ma'mun. Dia tidak bisa dipercaya dan dia tidak amanah orangnya. Nah, itu yang Amr Qais. Belum yang Umayyah bin Abi Shalid. Kalau yang Umayyah bin Abi Shalid, nanti Anda akan mengatakan bahwa ada beberapa syair. Belum habis waktu Bu, sabar Bu. Tenang dulu dong. Belum, santai napa.
Oh, ya sudah, sudah bicara sudah, terserah, monggo. Oke, justru itu meyakinkan saya kalau Imru Al-Qais mengambil dari seorang sihir, Bu Sofi, artinya tolong hargai moderator Bu Sofi. Kita izinkan baru boleh bicara. Jangan nabrak-nabrak dong. Ya, setuju. Hargai moderator. Oke, hargai moderator. Silakan moderator. Oke, timer aman? Satu Aman. Pak menit Wafi, 12 detik. Pak 1 menit Wafi, 12 detik. penjelasannya sudah lengkap belum? Walaupun nggak sesuai dengan pertanyaan Bu Sofi, tapi sudah lengkap nggak penjelasannya? Jangan framing seperti itu. Iya, Bu kita Sofi moderator mengatakan netral. Amru Qais. Maka kita lihat dulu dari mana syair Amru Qais itu, kan sudah jelas. Tadi sudah tepat kok jawaban saya barusan. Oke. Bukan saya framing, nanti akan ditanyakan oleh Ibu Sofiatul lagi. Silakan Bu Sofiatul. Katanya moderator hanya mengarahkan waktu, jangan ikut-ikut, gimana sih? kamu udah selesai belum ngomongnya? Ya, monggo. Clear ya, timer sudah aman. Timer balik ulang lagi. Timer dulu timer. Oke, berarti kamu tidak menyangkal bahwa Imru Al-Qais punya puisi ini ada sebelum zaman pra-Islam. Keterangan kamu yang mengatakan Imru Al-Qais belajar dari seorang penyihir dari Hamad, membuktikan bahwa ayat-ayat yang telah dikarang oleh Imru Al-Qais masuk menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Lebih parah lagi penjelasanmu, Wafi. Ya, justru kamu tadi menyatakan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Hamad seorang yang nggak bisa dipercaya, katanya. Tetapi buktinya puisi-puisi yang sama itu menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Ini parah, ya. Artinya Muhammad mengambil hal yang sama dari apa? Dari Imru Al-Qais. Sedangkan Imru Al-Qais belajar dari si Hamad tadi katamu. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Sebenarnya debat ini lebih baik kamu berdebat dengan orang Arab aslinya. Ya, jadi kita akan atur waktu kamu berdebat in Arabic dengan orang Arab. Ya, saya hanya teaser aja, pembukaan aja. Ya, jadi kalau makanan ini hidangan pembuka aja. Justru kamu parah penjelasan kamu tadi. Kamu menyatakan bahwa Imru Al-Qais mengambil dari Hamad dan sekarang ayat yang sama yang dipakai Imru Al-Qais masuk menjadi ayat Qur'anmu. Parah ini. Ya, jadi kamu tidak menyangkal bahwa ayat-ayat ini bukan dari Imru Al-Qais, bahkan kamu mengatakan As-Suyuti membenarkan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Ya, dan ayat-ayat yang sama menjadi Quran surah 54. Ini lihat nih, ayat 1, ayat 29, ayat 31, ayat 46, dan Quran 21 ayat 96, dan Quran surah 37 ayat 61, dan Quran 93 ayat 1 dan 2. Jadi Anda Muslim, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tadi saya sudah menunjukkan 89,5% ayat-ayat di dalam Quran merupakan sajak yang bersyair. Itu nggak diperlukan cendekiawan. Saya aja sebagai orang awam bisa melihat ketika saya berdialog dengan Muslim. Bu Sofi, Anda harus bisa berbahasa Arab untuk ngerti artinya. Ketika saya tanya, apa hubungannya buah tin, buah zaitun dengan negeri Mekah, dengan Gunung Sinai? Gak ada hubungannya, Bu, cuma pantun. Apa hubungannya demi kuda yang berlari terengah-engah mencetuskan api di waktu pagi? Gak ada hubungannya, Bu. Ayat atas sama ayat bawah memang gak ada hubungannya. Karena berupa pantun. Hanya ritmenya aja yang sama. Makanya nggak bisa diterjemahkan. Mereka mengatakan, kalau Quran ini diterjemahkan, dia akan kehilangan rasa bahasanya. Saya waktu itu nggak begitu mengerti. Apa maksudnya kehilangan rasa bahasanya? Tapi ketika saya mempelajari, memang kalau pantun, itu kalau Anda terjemahkan nggak bisa, teman-teman. Ya, Anda kehilangan rasa bahasanya. Buah selasih, buah kedondong. Kamu cakep amat sih, kenalan dong. Coba kamu terjemahin pantun ini ke dalam bahasa Inggris. Dia akan kehilangan rasa bahasanya. Pantun nggak bisa diterjemahkan. Now, my next question adalah tentang Umayyah bin Abi Salt. Ya, jadi kamu tidak bisa menjawab, bahkan kamu membenarkan puisi daripada Imru Al-Qais ini yang sama mirip dengan ayat-ayat di dalam Quran dan hanya diubah beberapa katanya. Ini yang di garis merah ini, di kotak merah, ini merupakan ayat yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Dan kamu membenarkan, kamu bahkan mengambil dari kitab As-Suyuti yang sama dan As-Suyuti mengatakan ini diambil dari seorang penyihir. Oke, Bu. Waktu habis. Silakan Pak Wafi untuk ditanggapi Pak Wafi. Bicara sebelum mulai, Pak Dini, tolong moderator yang fair ya. Ya, jadi, saya adil. Saya minta kepada Ibu Sofi, pada waktu Pak Waifi sedang berbicara, tolong jangan di-cut. Ya, Pak Waifi kita udah kasih waktu buat dia untuk berbicara dan Ibu Sofi juga bisa menanggapinya. Tolong Ibu Sofi menghargai supaya berjalan. Saya minta maaf tadi ya, mereka mengatakan saya melanggar. Anda sudah tahu kok siapa saya, Anda masih nantang saya. Oke, sebentar. Saya mau mengatakan sesuatu. Ya, sebentar, saya mau mengatakan sesuatu. Gitu. Justru yang nantang dia itu saya. Yang nantang Sofi itu saya. Tapi kok larinya ke dia. Sudah tahu karakter saya. Sebentar. Malah yang ditantang saya Anda itu punya karakter yang baik. Kamu diam dulu atau saya mute? Kamu diam atau saya mute? Cuman saya sampaikan. Ya, kamu diam atau saya mute? Saya mau bicara dulu. Iya enggak? Aturan dari teman-teman sendiri kan? Ya, kamu diam dulu, bisa nggak? Gitu. Tolong hargai dong aturannya. Sebentar, saya baru mau ngomong. Kamu dan rocos aja kak cewek. Loh, enggak, ini kita ikut aturan loh. Iya kan, saya mau ngomong sebentar. Kamu diam dulu.
Ada waktunya kan, ini sekarang waktunya ngomong kayak Ustaz Wafi cewek loh. lu. Oke, Pak Breo. Loh ini kayak Oke, Ustaz Wafi punya moderator. waktu. Moderator, untuk supaya kita lebih terbuka, biarkan dulu Ibu Sofi untuk menyampaikan 1 menit Kan supaya ini kita orang nggak menghargai sama sekali. Enggak, gini loh. Saya baru mau Ini bicara, dia udah ngomong Ini aja. Ustaz Wafi punya waktu gitu. Iya, Dihargai dong aturannya sendiri. Saya mau menjelaskan. Saya iakan. Ya, Semua 3 kesepakatan menit sudah untuk saya. iakan. Tadi dia nanya dari Iya. mana sumbernya. Saya mau Aturan yang tunjukin bikin dari sumbernya. kalian sendiri loh. Loh, Gitu. enggak kesepakatan bersama aturannya. Lah iya, sendiri. ini kan kita sudah sepakat. Saya tidak akan potong kalau Anda menjawab pertanyaan saya. Jangan menjawab yang saya tidak Nanti Anda tanyakan. bisa sanggah. Oke, Bu Nanti Anda Sofi, bisa sanggah. kita tenang dulu. Kita tenang dulu. Ya. Jadi permasalahannya bukan saya framing, tapi di sini tuntutan daripada Ibu Sofiatul untuk fokus pada pertanyaannya. Iya, jadi Sesuai gini dengan bro, pertanyaannya, Ibu Sofiatul moderator, bisa gimana? sanggah dengan waktunya Berapa gitu. anunya, Jangan menghalangi moderatornya? waktu orang. Dia kan punya waktu sendiri. Ada berapa Silakan moderator nanti dia sanggah di dari waktunya. Tidak menjawab Oke. apa yang saya tanyakan. Gak usah nyerocos di waktunya orang gitu. Oke, Saya suka Bu nyerocos Sofiatul. kok. Urusanmu apa? Orang enggak ganggu Anda. Orang Kamu, enggak ganggu Anda. kamu ngomong. masuk ke Zoom saya. Kamu sudah tahu Sofiatul Al-Hayat. Jadi kamu udah usah heran-heran. Kita ini di sini tamu. Ya, ya, kamu udah usah heran-heran. Jadi Kamu nantang saya, kamu sudah tahu saya siapa. Ya, udah usah saya heran-heran akan kamu. mute. Ditahan dulu, ditahan dulu. Kalian sendiri loh Oke, kayak oke. gini. Kita di Mute sini all, membawa nama maaf, Ustaz. mute all. Tolong dong. Oke, saya bicara sedikit. Mohon maaf, kita juga membawa nama besar WR Murtadin. Kita sudah sepakat. Tolong untuk dihormati aturan yang telah kita sepakati. Mohon maaf Pak Wafi atas hal ini. Kita akan lanjutkan. Tolong untuk ditanggapi selama 6 menit. Silakan Pak Wafi. Iya, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu. Jadi begini, dari awal sudah saya jelaskan bahwa kita harus tahu dulu definisi syair itu apa. Nah, sehingga tidak merembet kemana-mana. Nah, ketika kita tahu bahwa definisi syair adalah kalamun yuqsadu bihil waznu wa taqfiyah, kalimat ya, ucapan yang harus mengikuti wazan dan qawafi, maka kita akan merujuk kepada ilmu qawafi dan ilmu wazan. Karena itu ilmu yang disediakan ya sejak dulu untuk para pensyair, kemudian orang-orang yang ingin berpantun dan lain sebagainya. Dan sudah saya tampilkan ilmu arud, ilmu qawafinya. Di sana ada beberapa wazan yang harus diikuti sehingga kalau keluar dari wazan atau bangunan kata itu tidak bisa disebut dengan syair, tidak bisa disebut dengan puisi dan lain sebagainya. Makanya saya tampilkan itu pertama kali karena itu ilmunya. Itu kelas 2 sanawiyah ya, kelas 2 MTS itu saya pelajari itu. Jadi ketika sudah keluar dari itu maka tidak bisa dikatakan syair. Nah, anggapan ya bahwa syair Al-Qur'an itu syair dan menjiplak dari Amru Qais, maka jawaban yang paling tepat kita harus tahu dulu Amru Qais itu punya syair itu dari siapa, kan begitu urutannya. Nah, ternyata Amru Qais itu fahuwa min Hammad ar-Riwayah. Dia mendapatkannya dari Hammad ar-Riwayah. Tadi sudah saya tampilkan kitabnya. Bahkan Bu Sofiatul ketika mengatakan Imam Suyuti mengakui Amru bin Qais, ternyata setelah saya tampilkan kitab milik Imam Suyuti, dia justru mencela. Berbeda berarti dengan ungkapan Bu Sofiatul. Nah, kemudian tentang riwayat bahwa Amru Qais mengambil puisi-puisi itu dari Hammad, kita harus tahu apakah itu valid atau tidak. Jangan kita langsung mengklaim bahwa puisi-puisinya adalah hasil kemudian dijiplak oleh Al-Quran. Tidak seperti itu. Jadi cara jawabnya itu kita harus tahu Amru bin Qais itu seperti apa dulu gitu. Nah, karena Amru bin Qais ini mendapatkan syair-syair dari Hammad, berarti kita harus tahu bagaimana ketika mereka itu belajar dan menulis syairnya. Ternyata Hammad bukan orang yang dapat dipercaya. Para ulama kita sudah menjelaskan sesuai kitab-kitab yang saya sampaikan barusan, bahwa ulama kita ada yang mengatakan bahwa Hammad, penyair pertama yang mengumpulkan syair-syair Arab, itu tidak dapat dipercaya ternyata. Nah, sehingga ketika sudah ada cacat ya dalam pengambilan syair, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Berarti itu hanya klaim semata. Dan ketika puisi-puisi yang ada pada Amru bin Qais dikatakan Al-Quran menjiplak itu, maka harus tahu sanadnya. Makanya di dalam Islam kita diajari ilmu yang namanya sanad. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, Al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man sya'a masya. Sanad bagian dari agama, kalau gak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Seperti itu. Nah, sanad pengambilan syair-syair itu ternyata dapatnya dari orang yang tidak dipercaya, Hammad. Maka sangat berat bagi kami untuk membenarkan hal itu. Dan para ulama kita juga mengatakan bukan orang yang amanah. Sehingga itu sudah menjadi jawaban dari kami untuk meruntut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sofiatul. Begitu. Seharusnya perdebatan ini, diskusi ini ya berjalan dengan
santai ya, karena sudah ada moderator dan kita harus wajib, moderator ini raja, dan kesepakatannya moderator tidak ikut bicara, hanya mengarahkan waktu saja. Begitu. Pak, kita lakukan kapasitas masing-masing aja, Pak. Jangan ke moderator, Pak. Silakan, Pak. Ya, tambahi ya dalilnya. Sudah berapa menit lagi? Santai. Sabar, Bu. Ya. Bahwa qala fa'ala kana Hammad ar-riwayah masyhuron bil kadzib fir riwayah. Hammad ya adalah orang yang masyhur, dia itu sering berkata bohong dalam periwayatannya. Jadi Hammad ini masyhur dengan pembohong. Kok Amr bin Qais ngambil dari orang yang suka bohong, orang yang nggak dipercaya? Maka pantaslah ketika kami meragukan klaim tersebut. Sehingga seharusnya Mbak Sofiatul harus meneliti juga. Benarkah itu menjiplak Al-Quran? Al-Quran menjiplak itu harus ditahu runtutannya. Dari mana Amr bin Qais ini? Kemudian bagaimana syair-syairnya? Siapa yang menjadi gurunya? Harus seperti itu, harus teliti begitu, Bu. Agar tidak langsung berklaim. Sedangkan riwayat tentang Hammad yang menjadi gurunya Amr bin Qais, itu semuanya riwayatnya itu jelek, ya. Atau rapotnya itu nol semua. Seperti Waktu itu. habis. Oke. Waktunya selesai, Pak. Kamu sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Sabar, Bu Sofi. Oke. Waktunya sudah selesai ya, Pak Wafi, ya udah. Sekarang giliran Waktu saya Bu berapa menit? Sofiatul. Waktu saya berapa menit? Akila berapa menit untuk Ibu Sofiatul? 3 menit. Sorry, Bagus. 3 menit kan untuk bertanya. Oke, Saya mulai. menanggapi nggak cukup dengan 3 menit. 3 menit aturannya. Bertanya 3 menit ini karena sesinya masih Kristen bertanya, kan Islam sesinya, menjawab. iya. Ya, ini masih sesi Bukan Kristen menjelaskan bertanya, di sini. Islam menjawab, begitu Bu Sofi. Masih 2 kali sesi lagi untuk Kristen bertanya, Islam menjawab. Ya, silakan Bu Sofi, dimulai dari Ibu bicara. Ya, kamu tidak menjawab pertanyaan saya ya. Saya tidak bicara mengenai Hammad, dari mana sumbernya. Yang jelas puisi itu kamu akui sudah ada zaman pra-Islam dan masuk menjadi ayat di dalam Qur'anmu. Ya, nih lihat nih. Ya, jadi itu bukan pertanyaan saya nggak urusan. Itu mau diambil dari mana itu bukan urusan saya. Yang jelas puisi daripada Imru Al-Qais ini sudah ada zaman pra-Islam. Bahkan Fatimah ketika melafalkan surah Al-Qamar ini, ya, keturunan daripada Imru Al-Qais mengakui itu adalah puisi daripada ayahnya. Ya, yang diambil oleh Muhammad menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Kamu mau ngambil dari penyihir, orang nggak bisa dipercaya, itu bukan urusan saya. Yang jelas lebih parah lagi, kalau Imru Al-Qais ini mengambil dari seorang apa yang kau katakan tadi nggak bisa dipercaya lah dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Dia mau ngambil dari mana? Orang puisi terinspirasi dari mana saja, itu terserah orangnya, saya nggak urusan. Yang menjadi urusan adalah ini masuk menjadi wahyu di dalam Quranmu. Dan kamu mengklaim ini turun dari Lauh Mahfuz. Quran ini turun. Kok bisa sama dengan puisinya Imru Al-Qais yang kamu mengatakan Imru Al-Qais belajar dari si Hammad? Saya nggak urusan sama Hammad. Kalau saya mau urusan, saya urusan sama Hafs. Quranmu yang kamu pakai sekarang versi Hafs tahun 1924 malah lebih parah. Si Hafs itu terkenal pembohong, nggak bisa dipercaya. Hadisnya semua ditolak. Tapi kamu memakai hafalan Imam Hafs sebagai Quran yang kamu hafalkan sekarang, sama aja. Jadi saya nggak urusan sumber. Yang saya pedulikan adalah pertanyaan saya, bagaimana puisi zaman pra-Islam yang diatributkan kepada Imru Al-Qais dan diakui ya oleh ulamamu sendiri sebagai mualakat, masuk di dalam salah satu daripada 7 orang penyair terbaik pada zaman pra-Islam, itu menjadi wahyu, menjadi ayat di dalam Quranmu. Dan kalau kamu mengatakan dia diambil dari si Hammad, dari orang yang nggak bisa dipercaya, dari pembohong, ya parah lagi nih. Berarti sumber daripada Quranmu ini bisa sama nih dengan si Hammad itu tadi. Ya, mau diambil dari si Hammad kek, mau diambil dari Imru Al-Qais kek, mau diambil dari seorang penyihir, it's not my business. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa percaya Quran ini firman-Nya Allah, sedangkan dia punya kemiripan yang sama dengan puisi dari seorang penyihir yang kamu katakan tadi si Hammad. Hah? Ya, jadi biarpun Imru Al-Qais mau belajar dari siapa itu bukan urusan saya. Dia terinspirasi dari siapa itu bukan urusan saya, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah dia sudah membuat satu puisi yang sama dengan Quranmu, dan Imru Al-Qais itu hidupnya sebelum zaman Muhammad, mati sebelum Muhammad mati. Jadi puisi ini sudah terkenal pada waktu itu. Ya, dan orang Islam itu terbiasa menghafalkan puisi-puisi ini, dan saya bisa menunjukkan kepada kamu bukunya Abdul Masih Al-Kindi bahwa Quranmu itu dicampur dengan puisi-puisi pra-Islam dari orang-orang pagan Quraisy yang masuk dan menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu. Waktunya habis. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai Bu Sofiatul. Sekarang giliran dari Pak Wafi kiranya untuk fokus menjawab pertanyaan Bu Sofiatul. Mengapa puisi-puisi itu masuk ke dalam kitab Anda? Puisi itu sudah ada lebih dulu, ya. Jadi jauh sebelum adanya kitab Anda, puisi itu sudah ada. Nah, kenapa bisa masuk ke kitab? Bicara, ya. Iya. Moderator Oke. jangan bicara. Saya hanya menegaskan untuk menjelaskan, Pak. Ya. Oke. Saya hanya menanggapi pertanyaan Bu Sofiatul, bukan menjelaskan. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Wafi untuk menanggapi 6 menit. Oke, waktunya. Tadi Bu Sofiatul, bismillahirrahmanirrahim.
Tadi Bu Sofiatul bilang, saya tidak mau tahu Amrul Qais itu dapat dari mana, kemudian terinspirasi oleh siapa katanya ya. Padahal untuk mengetahui kredibilitas syair itu dari mana, itu kita harus tahu siapa yang ngajari dia syair. Nah, sehingga tidak ada statement-statement yang mengatakan bahwa syair ini sesuai dengan surah ini, syair ini sama seperti syair itu. Tidak seperti itu. Buktinya sampai sekarang tidak ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair. Kenapa? Karena syair itu punya ilmu sendiri, gitu loh. Syair itu ada ilmunya sendiri, puisi itu ada ilmunya sendiri. Dalam hal bersajak, ya, dalam dunia ilmu bahasa Arab itu ada ilmunya. Makanya tidak bisa ngawur kemudian mengatakan Quran ini mirip ini, Quran ini mirip itu, gitu. Kemudian saya katakan kalimat manhulun bahwa syair-syair itu dinisbatkan kepada Amr bin Qais lah, Umayyah bin Abi Shalih lah, Al-Kindi lah, dan lain-lain sebagainya. Itu kita harus tahu referensi aslinya dulu. Kemudian setelah kita tahu referensi aslinya, baru kita kaji sebenarnya dari mana otoritas ini kok bisa mengatakan Al-Quran itu menjiplak tersebut. Apa urusannya? Makanya kalau kita tampilkan barusan bahwa tentang syair Amr bin Qais, contohnya seperti membelah bulan. Kira-kira kalau kita lihat setelah ini ya, di dalam Al-Quran ya, apakah benar sama? Maksudnya sama tentang pembahasan yang ada di dalam syair itu atau beda? Jelas beda. Syair itu menerangkan tentang apa, begitu. Dan dalam Al-Quran itu menerangkan tentang apa, kan seperti itu. Makanya sebenarnya klaim-klaim seperti ini sudah dari dulu diajukan kepada Al-Quran dan tidak ada yang pernah berhasil, begitu. Nah, ini saya share screen ya. Nah, contoh seperti kitab ini sering dibuat rujukan oleh orang-orang yang ingin menghujat Al-Quran bahwa Diwan Umayyah bin Abi Shalih itu adalah orang yang ahli syair katanya. Kemudian Al-Quran menjiplak dari Umayyah bin Abi Shalih contohnya. Seperti ada perkataan ya orang Arab katanya yang mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah menjiplak dari Umayyah bin Abi Shalih. Itu saya kira sangat lucu. Nah, jadi anggapan-anggapan seperti ini ya di dalam Umayyah bin Abi Shalih halaman 43. Wa subhana rabbi khaliqin nur lam yalid walam yaku mauludan bidzalik asyhadu wa subhanahu min kulli ifkin wa batil. Di sana sampai ada huwas somadul hayyul ladzi lam yakun lahu. Nah, ini kan mirip, ini mirip dengan Al-Ikhlas. Berarti Al-Ikhlas jiplak ini katanya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang mungkin belum meneliti secara jelas. Padahal kalau kita lihat di halaman 44-nya ya, di halaman 44-nya, halaman setelah 43, itu dikatakan seperti ini. Ini ya. Kita coba lihat ini ya. Ini. Nah, wa qad ja'akan najdun nabiyyu Muhammad, sudah datang kepadamu Nabi Muhammad. Binurin ala nurin minal haqqi wadih. Dia membawa cahaya di atas cahaya kebenaran yang jelas. Dalilun ala tariqil huda laisa bi khammat. Dia membawa dalil, membawa ajaran yang membawa kita kepada hidayah Allah, bukan kesesatan. Nah, ternyata Umayyah bin Abi Shalih mengakui Nabi Muhammad. Kalau hanya diambil 43-nya, maka seakan-akan Al-Quran ternyata jiplak syair ini ya. Dan itu sering ya, banyak. Al-Quran dikatakan jiplak ini, jiplak itu, banyak. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti yang otentik, itu tidak ada. Makanya para ulama kita itu mengkaji dalam-dalamnya dapat dari mana. Contoh Amr bin Qais yang katanya pra-Islam ya, yang katanya pra-Islam itu kemudian membuat syair lah, itu diteliti oleh para ulama kita. Syair ini datangnya dari mana? Oh, ternyata dia dapatnya dari Hammad. Kira-kira bagaimana kredibilitasnya? Seperti itu. Sehingga kita tidak langsung percaya saja. Makanya di akhir kepemerintahan Sayyidina Utsman, ketika ada orang-orang membawakan ajaran yang mengatasnamakan Islam, maka para sahabat mengatakan, sammulan narijalakum, sampaikan kepada kami siapa saja yang mendapatkan ajaran itu. Kenapa kok sampai didikte seperti itu? Karena biar orang-orang tidak mudah mengklaim, oh ini kata Nabi Muhammad seperti ini, oh Al-Quran ternyata menjiplak ini. Makanya sangat ketat seperti itu sampai diteliti oleh para ulama tentang gurunya siapa, kemudian dia bagaimana orangnya, biar kita tidak mudah mengklaim bahwa Al-Quran itu jiplakan dari A sampai Z. Seperti itu loh maksud saya. Makanya harus hati-hati. Nah, nanti kita lihat bagaimana ketika saya bertanya Bible nantinya. Begitu. Mungkin sudah dulu, Mas. Oke, iya jadi gini, saya pertegas sedikit ya. Tadi Ustadz ini sudah menjawab bahwa di kita itu tidak ada yang namanya percaya orang yang tukang berbohong. Jadi sumber yang ditunjukkan itu kita tidak bisa percaya. Jadi sudah jelas jawabannya. Sumber yang kamu tunjukkan saja saya nggak percaya.
Tapi gini Pak moderator, moderator Tapi Muslim masalahnya akan ini melihat kita kebenarannya malam ini ya. jawabannya Ustadz Ya, Wafi. kita menghargai jawaban Kalau kamu begitu, apapun jawaban kamu ya. Tetapi sumber yang Iya. kamu perlihatkan juga saya nggak percaya. Ya, Jadi apa kamu pikir saya percaya? ini kesempatannya nanti 3 menit ya. Oke. Jadi pertanyaan dari pernyataan dari Pak itu kita juga hargai, walaupun Iya. bagaimana Sudah jelas itu ya, kita sudah jelas di ya. situ. Oh, tunggu dulu. Jelas atau Kita tidak, tidak nanti menilai akan moderator. Kita tidak menilai. Jadi penonton kita yang nggak bisa menilai. menilai. Oke, nanti penonton jelas yang atau menilai tidak, nanti. nanti narasumber yang akan menjelaskan itu langsung. Kita nggak menilai. Iya. Jelas atau tidak, Silakan nanti Ibu penonton Sofiatul yang menilai di situ iya. jawabannya. Ibu Sofiatul aja yang akan menanggapi itu. Silakan Bu Sofiatul. Monggo. Ya, jadi jelas ya, bukti-bukti itu dia tidak menyanggah bahwa puisi-puisi itu sudah ada zaman sebelum Islam, sebelum Muhammad. Dan saya akan buktikan Muhammad mengambil dari puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd. Sebelum ke sana, saya perlihatkan kepada Anda ini an Egyptian Islamic scholar, dikatakan Imam Abdul Rauf Al-Manawi, ya, di dalam ini Faid Al-Qadir, Sarah Al-Jami Al-Sagir volume 2 halaman 187, dan dia mengakui bahwa before the Holy Quran was revealed, Imru Al-Qais said the special hour approach and the moon was ran asunder because of that dear like beloved whose existence has taken hold of my heart and has now run away. Jadi bahwa Quran mengambil puisi-puisi pra-Islam itu bukan rahasia. Itu sudah menjadi bahan studi di kalangan cendekiawan, terutama kalau kalian bersekolah studinya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu bukan barang baru, kalian akan tahu hal ini. Bahwa Quran itu bentuknya puisi. Tadi saya katakan 89,5% hasil penelitiannya. Ya, dan itu bukan saya meneliti, itu scholarmu sendiri, diakui. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan Imru Al-Qais, saya mau mengatakan ya bahwa apa yang kita ketahui, Quran merupakan sajak-sajak yang diambil pra-Islam, digabungkan ya dengan pengaruh daripada Kristen dan Yahudi, ini bukan barang baru. Tetapi ini yang tidak diketahui oleh Muslim awam. Dan pada kesempatan kali ini, Muslim awam Indonesia harus tahu bahwa Quranmu itu mengambil dari puisi-puisi pra-Islam yang sudah ada. Anda bisa cek sendiri. Ya, makanya tadi Ustadz Wafi tidak pernah menyanggah bahwa puisi itu ada pada zaman pra-Islam yang mirip sama. Ya, saya nggak mau peduli siapa yang menyontek siapa. Yang jelas puisi adalah hasil karya manusia, bukan wahyu ilahi. Dan Anda, kalau Anda masih di dalam Islam, Anda harus memikirkan apakah imanmu akan tergantung pada puisi-puisi ini ataukah kamu akan mencari kebenaran di dalam Tuhan. Ya, saya harap Islam Indonesia matanya akan dibukakan dan Anda akan mulai mencari kebenaran. Ya, Anda cek sendiri, ya 89,5% ayat-ayat di dalam Quranmu itu bersajak atau beritme. Ya, nanti di dalam video-video Al-Hayat Indonesia yang selanjutnya kita akan membukakan dari mana saja sumber-sumber Quranmu itu diambil. Waktu saya sudah habis, Akila. Kita masuk di dalam Imru Al-Qais. Waktu saya sudah habis belum? Ya, saya rasa saya belum masuk kepada Imru Al-Qais. Tadi dia sudah menyebutkan Diwan Umayyah bin Abi Sa'd. Ya, saya mempunyai 14 kesamaan. Ya, puisi-puisi dengan Diwan Umayyah bin Abi Sa'd. Saya akan kasih Anda linknya supaya Anda bisa tahu sendiri bagi Anda yang berbahasa Arab. Ya, ada 15 kesamaan puisi-puisi ini bahwa Umayyah bin Abi Sa'd ini nama aslinya dia sering dipanggil juga Abu Qasim. Jadi mirip dengan Muhammad. Muhammad juga Abu Qasim. Kemudian dia juga pernah mengalami yang namanya dadanya dibelah oleh malaikat. Waktunya habis. Ya. Tolong. Oke. Moderator jadi ya. Waktunya habis. Saya mau Pak Ustadz, apakah pernyataan Bu Sofiatul itu bisa ditambahkan waktu atau sudah jelas atau gimana? Jangan sampai Pak Wifi juga ingin mengetahui penjelasannya secara rinci atau sudah cukup? Menurut Pak Ustadz gimana? Monggo ditambahi 1 menit dah. Oke, silakan. 1 menit ya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan untuk diteruskan dulu Bu Sofiatul, biar jelas. Ya, soalnya belum jelas pertanyaannya gitu. Ya, pertanyaan terima kasih, saya sama. Ya, kamu harus membuktikan bahwa Quranmu itu firman Tuhan. Ya, dan tidak mengambil dari kesamaan-kesamaan puisi Umayyah bin Abi Sa'd. Jangan kamu nyangkal gitu loh. Ya kamu tadi yang kamu lakukan tuh hanya menyangkal. Oh sumbernya, loh saya nggak tahu sumbernya, saya nggak peduli sumbernya. Saya Muhammad aja kita nggak tanya sumbernya dari mana. Yang pasti kesamaan ayat-ayat Quran dengan puisi-puisi pra-Islam itu tidak dapat kamu sangkal. Ya, nah sekarang saya akan menanyakan, ini salah satu ya Quran surah 174, 175 yang diatributkan kepada Umayyah bin Abi Sa'd yang seorang Hanif, ya. Ini Anda lihat nih, Umayyah bin Abi Sa'd itu juga seorang monoteis. Ya, saya bisa sebutkan kesamaan banyak, bahkan dia juga mengalami apa yang seperti Muhammad alami, ya, yaitu dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dibersihkan hatinya, ya. Jadi kesamaan-kesamaan antara Umayyah bin Abi Sa'd yang juga dipanggil Abu Qasim, kesamaan-kesamaan ayat-ayat di dalam Quran membuat saya bertanya-tanya Ustadz Wafi. Apakah mungkin yang kalian klaim sebagai ayat Quran yang turun dari Roh Mahfuz dihafalkan selama 23 tahun dan dihafalkan oleh semua muslim, yang kalian hafalkan itu merupakan puisi-puisi yang memang menjadi tradisi orang-orang zaman Arab pra-Islam waktu itu sudah menghafalkan puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd ini. Dan ini diintegrasikan masuk di dalam Quranmu. Itu pertanyaan saya. Jelas ya? Iya, jelas. Terima kasih. Pak Wafi. Oke, silakan Pak Wafi untuk menanggapi Pak Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim mengenai Umayyah bin Abi Sa'd. Kita lihat dulu latar belakang orangnya bagaimana. Apakah benar Hanif, orang yang lurus atau tidak.
Nah, ini kitabnya juga bisa dibaca di dalam PDF apapun, di Google juga ada. Wa huwa anal ash'ar allati nadhara ilaiha khur innama hiya nadhmun jama'al qasas fihi mastakhrajal al-mufassirun mimma waddil qasas al-Qur'ani. Tapi justru Umayyah sendiri pernah menjiplak ya kisah-kisah yang ditulis oleh ulama-ulama tafsir dari cerita-cerita Al-Qur'an. Wala budda an takuna hadhil ash'ar qad nuhilat li Umayyah fi ahdin mubakkir. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjiplak Umayyah itu sebenarnya hanya terkenal baru-baru saja. La yatajawazul Quran ala awalil hijrah. Tidak ada manuskrip atau data di awal-awal keislaman ya, awal-awal hijriyah itu tidak ada, barusan saja. Nah, ini dari orientalis. Ini juga dari orientalis juga loh. Dairatul Ma'arif al-Islamiyah ini. Ya, seperti semacam eksklopedia. Asdaroha bil Injiliziyah wal Faransiyah wal Almaniyah yang diterjemah sampai dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Di sini dijelaskan. Nah, saya perbesar ya. Ala anna sihhata nisbati hadhil qasaid ila Umayyah amrun mashkukun fihi. Bahwa qasidah-qasidah, syair-syair yang di atas namakan Umayyah itu masih diragukan, kata dia. Kemudian, ammal qawlu bi anna Muhammadan qad iktabasa syai'an min qasaidi Umayyah fahuwa za'ama za'mun ba'idun ihtimal. Ba'idul ihtimal. Bahwa orang yang mengatakan Nabi Muhammad mengambil syair dari Umayyah itu sangat mustahil, sangat jauh terjadi. Seperti itu. Ini dari orientalis, dari luar Islam. Kalau dari sisi Islam sendiri, dalam sejarah, contohnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Di sini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ketika membaca surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, ketika Rasulullah membaca surat Yasin, hatta idza farago sampai selesai minha dari surat Yasin, wa thaba Umayyah yajurru rijlaihi. Umayyah melompat lalu menarik kakinya. Faqala fatabi'athu Quraisy. Ada orang Quraisy yang mengikutinya. Yaqulun, orang Quraisy mengatakan, "Ma taqulu ya Umayyah?" Apa yang kamu ucapkan wahai Umayyah bin Abi Shalid? Qala, Umayyah sendiri mengatakan, "Asyhadu annahu 'alal haq." Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar. Nah, tidak ada kebohongan dalam diri Muhammad. Diperkuat lagi dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Nah, karya ulama Islam ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini Wahab bin Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi, anak dari Umayyah. Nah, dia Dzakara Ibnul Kalbi ayadullu ala islamihi fi ahdin nabawi. Justru anak-anaknya Umayyah itu masuk Islam semua. Umayyah tidak masuk Islam. Ya, anak-anaknya justru mengakui Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, contohnya di bawahnya lagi, ini ada yang bernama Rabi'ah bin Umayyah bin Abi Salt. Rabi'ah anaknya Umayyah. Dia juga bahkan Rabi'ah ini Dzakara al-Marzabaniyu wa ansyada lahu syi'ran yaruddu bihi ala abihi. Bahkan Rabi'ah anaknya Umayyah menolak syair-syair yang diciptakan oleh ayahnya sendiri. Ini ayah anaknya sendiri loh, menolak. Nah, diperkuat lagi dalam kitab Al-Ahadits wal Masani, ya, Al-Hadits Masani, karena karya Imam Ibnu Abi Asim. Di sini dijelaskan, Wal Qasim bin Rabi'ah bin Umayyah. Nah, ini cucunya sudah ya, cucunya Umayyah. Wallahu Utsman radhiyallahu anhu. Oke. Boleh tambah sedikit? Dosa. Dosa. Oke. Kita tanya dulu sama Pak Ustadz. Ustadz udah selesai ya Pak Ustadz ya? Ya, ada apa-apa, nanti saya tambahkan lagi di sesi saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang giliran Bu Sofiatul untuk menanggapi ya, atau untuk bertanya lagi, karena sepertinya Bu Sofiatul ingin suatu jawaban yang telat ya Bu. Ya, silakan Bu. Ya, sama sekali tidak. Sebentar Bu Sofi. Ini masih berapa sesi lagi, dikasih tahu dong supaya Ibu Sofi tahu ukurannya. Sorry, ini sesi terakhir Ibu Sofiatul bertanya. Biar tahu. Oke. Kasih tahu. Ya, sebenarnya waktunya nggak cukup, tapi kita akan lanjutkan sesi battle dengan Arab ya. Saya sudah atur untuk langsung in Arabic, ya. Oke, udah? Ini yang terakhir. Udah dimulai, Akila? Ini yang terakhir. Oke. Ini yang terakhir untuk Ibu Sofiatul. Oke, silakan Bu Sofiatul. Ya, jadi kamu sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana, saya nggak peduli. Mau diatributkan ke Umayyah, mau ke Abdullah. Yang jelas nabi-nabimu minta diperdengarkan puisi-puisi Umayyah, ratusan puisinya. Saya bisa tunjukkan hadisnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini saya ambil dari The Faculty of Theology State Islamic University UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Rethinking Other Claimants to the Prophethood, The Case of Umayyah bin Abi Salt. Anda bisa lihat ini yang ngarang orang Muslim. Di dalam sini, ya kalau Anda lihat, ya puisi-puisi Umayyah itu diakui masuk di dalam ayat-ayat Qur'anmu. Kesamaannya luar biasa, ya. Dan itu tidak dapat kamu sangkal, ya. Yang pertanyaan saya bukan sumbernya siapa, mau diatributkan ke Abdullah, mau ke Umayyah, it's not my business, itu urusanmu. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kitab yang diklaim menjadi wahyu dari surga ini bisa sama dengan puisi-puisi Arab yang sudah ada pada zaman pra-Islam? Yang harus kamu buktikan ke saya adalah puisi ini gak ada sebelum zaman Muhammad. Caranya bagaimana? Kamu tunjukkan sama saya Quran asli zaman Muhammad yang sama titiknya tidak berubah dari
Surah 1 Al-Fatihah sampai surah Anas, titik komanya tidak berubah, manuskripnya kamu tunjukkan di depan mata saya. Ini Bu Sofi, ini Quran yang ditulis tangan oleh Said bin Thabit, ya. Quran tulisan tangan tidak berubah Bu Sofi. Ini adalah Quran Muhammad. Jadi kamu tadi mengatakan diduga bukan dari, itu kan dugaan. Memangnya kamu pernah ngopi-ngopi bareng sama Umayyah? Hah? Saya tanya, apakah menurut kamu Quran yang kamu pegang sekarang itu dari zaman Muhammad? Buktinya apa? Saya tanya. Mana buktinya? Tunjukkan sama saya Quran aslimu zaman Muhammad yang sama titik komanya tidak berubah dari Al-Fatihah sampai Anas. Kamu mengatakan apa? Hafalan Bu Sofi ada di dadaku. Ya, dan lihat ini. Ya, kalian kalau baca ini semua, ini mirip sekali, ini dia dikasih nih. Ya, kesamaannya apa saja dari Umayyah itu puisi-puisinya apa saja? Ya, saya nggak sempat karena ini dalam bahasa Inggris ya, dan waktu saya nggak banyak di sini. Nanti saya akan bikin videonya. Ya, bagaimana puisi-puisi Umayyah ini masuk dan itu diakui oleh scholar-scholarmu sendiri. Ini nulis orang IAIN loh. Ya, bahkan ini ya, the following contains Umayyah ini dari siapa? Ada di Ibn Hisham, Sirah ada 96 material. Ibn Ishaq, Ibn Salam, Jasis, Ibn Qutaibah, Ibn Dawud Al-Zaziri, Tabari, Abu Fars. Ini semuanya mengambil puisi-puisi Umayyah diakui. Ini sumber-sumbernya dari sini semua. Ini yang nulis orang IAIN Kalijaga. Ya, ini loh semua nih masuk nih. Dan mereka mengakui itu sumbernya dari Umayyah bin Abi Salt. Bahkan ini Faria Umayyah ini, ya, yang dikatakan saudara daripada Umayyah, dia menemui Muhammad dan Muhammad minta dibacakan puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt. Bahkan Ibn Abbas mengatakan, Ibn Abbas ini sepupunya nabimu, mengatakan waktu habis. Ibn Asad ya mengatakan penjelasan daripada Quran. Waktu habis, kita selesai. Oke, selesai. 5 detik. Ibn Abbas mengatakan dia menjawab dengan mereferensikan ini sama dengan puisi-puisi Oke. Baca. Ibn Oke, Bu, Abbas sudah selesai, Bu. mengatakan Oke, Quran sama dengan puisi Umayyah bin Abi Salt. Kita udah lihat. Oke, sudah selesai. Oke. Untuk menanggapi ini silakan Pak. Sebelum kita closing statement, silakan untuk menanggapi dulu Pak Wafi. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti tadi, selalu saja saya ulangi. Jadi sebelum ya kita mengklaim bahwa Al-Quran itu menjiplak syair Umayyah lah, Amru Qais, ya kita harus tahu dulu dong orangnya itu seperti apa. Kan seperti itu urutannya. Dan saya membawakan literasi dari para ulama loh. Bahkan dari orientalis saya kasih kitab aslinya. Kalau teman-teman Anda yang dari Arab mau minta, monggo, tidak apa-apa. Mungkin saya menerjemahnya itu bohongan, tidak apa-apa. Justru saya dari tadi sedang bertanya-tanya. Data-data dari Anda itu dari mahasiswa lah, dari inilah. Tidak ada data yang primer. Oh, mahasiswa? Ya. Itu buku yang primer dalam bahasa Inggris. Sabar. Kalian bilang data mahasiswa. Oke, Bu, biarin aja, Bu. Jadi gini. Nanti penonton sabar, Bu. Ya, enggak usah Ibu yang No. jawab. Dia bilang ada data Moderator disertikan. Sabar. Di mute aja. Oke, saya bacakan ya. Sabar, The draft of this paper Bu Sofi. Tolong dipresentasikan di Kolokuikum Oke, Bu Sofi. Waktunya jalan terus ini. Oke, nanti kita akan selesaikan itu. Oke. Sabar dulu Pak. Ibu Sofi masih ada closing statement, nanti di situ disampaikan. Ada closing statement lagi Bu Sofi, sabar. Iya, di situ aja. Oke, jalan loh. Tolong ditambah ya. Ditahan dulu waktunya. Oke, ditahan ya. Kita mulai dari nol aja. Oke, silakan Pak Ustadz. 6 menit untuk Anda. Oke. Ya, jadi cara mengetahui bahwa syair-syair ini memang menjadi ciplakan Al-Quran, ya kita harus tahu dulu orangnya bagaimana. Kalau saya tidak mau tahu dia ngambil dari mana, ya repot kalau seperti itu. Nah, saya teruskan ya tentang Umayyah bin Abi Salt barusan. Ya, contohnya ini sudah Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, ini ya di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Ya, saya garis bawahi. Nah, mungkin ada belum nongol Ustaz. Hah? Belum nongol Ustaz. Belum nongol ya? Sik. Oh iya, belum saya screen saya. Ya, oke. Kelihatan ya saya screennya? Iya. Nah, ini ya nama kitabnya. Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, Imam At-Tabarani. Di sini disebutkan. Nah, qala Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu berkata, langsung pada garis yang saya merahi, ya Umayyah, qad kharajan nabi alladzi kunta tantadhir. Wahai Umayyah, nabi yang kamu tunggu-tunggu itu sudah datang. Qala ama innahu haqqun fattabi'hu. Kalau memang Nabi Muhammad itu benar, maka ikutilah dia. Qultu ma yamna'uka min tibaihi. Aku berkata, apa yang membuat kamu tidak ikut Nabi Muhammad wahai Umayyah? Qala ma yamna'uni min tibaihi illa al-istihya. Nah, aku tidak ikut Muhammad itu karena malu, kata dia. Dia malu. Kenapa? Karena dia ingin jadi nabi juga. Itu ada literasinya saya. Dia ingin jadi nabi. Nah, ternyata dia tidak jadi nabi begitu. Nah, sehingga ungkapan-ungkapan tentang Umayyah, tentang syair-syairnya,
Itu sudah saya jawab di awal bahwa itu hanya manhulun alaihi. Ya, hanya dinisbatkan kepada Umayyah saja. Tapi ditentang oleh orientalis, oleh ulama kita itu sudah ditentang. Makanya kalau bisa bawa data yang primer, aslinya, bukan seperti makalah, skripsi seperti itu, biar lebih ilmiah, begitu loh maksud saya. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim, di sini saya garis bawahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha syair, kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Nah, ketika Labid mengatakan bersyair, tidak ada sesuatu yang hina dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang batil dalam diri Allah. Nah, wakada Umayyah bin Abi Salt ayyuslim. Saat mendengarkan itu, Umayyah bin Abi Salt hampir masuk Islam loh. Ya, hampir masuk Islam dia. Kemudian ini dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad. Nah, karya Al-Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami. Di sini diterangkan bahwa Rawa at-Tabarani wal Baihaqi an Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu qala kharajtu ana wa Umayyah bin Abi Salt. Aku keluar bersama Umayyah bin Abi Salt ila Syam ke Syam, fa mararna bi qaryah fiha an-Nasara. Falamma ra'au Umayyah azzamuhu wa akramuhu la. Umayyah ini kan terkenal orang yang sering mempelajari tentang kekristenan, tentang kenasranian dan keyahudian. Dia memang banyak belajar. Tetapi dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan lam yantafi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, dan dia itu keluar dan tidak mau masuk Islam, seperti itu. Keluar dari imanan dia itu. Bahkan ya diterangkan di sini wa araduhu ala ayyan taliqa ma'ahum qala Umayyah ya Abu Sufyan intolik. Nah, langsung saya baca di bawahnya anna nabiyyana mab'uts fa dzanantu annani huwa. Nah, Umayyah bilang bahwa dikira dia yang akan jadi nabi terakhir. Kemudian orang yang bertemu Umayyah mengatakan faqala laisa minkum, bukan kamu Umayyah, bukan kamu yang akan jadi nabi. Wa min ahli Mekkah, dia dari Mekkah, bukan dari Taqif, bukan dari Taif. Nah, makanya Umayyah enggan untuk masuk Islam. Makanya ketika kita mengatakan bahwa syair-syair yang dikarang oleh Umayyah, Amru Qais itu adalah jiplakan, ya Al-Quran menjiplak itu, maka kita harus tahu kepribadiannya dulu dan dapat dari mana dan sanadnya bagaimana, mata rantai itu bagaimana. Makanya sampai orientalis menentang itu loh, bahwa itu baru terkenal baru saja. Di awal Islam itu udah ada yang mengatakan yang memperdebatkan tentang syair Umayyah, udah ada. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan, Walid bin Al-Mughirah, orang pra-Islam, ya orang yang ada di pra-Islam yang tidak masuk Islam, dia ahli dalam syair. Ternyata dia mengatakan kalau Al-Quran itu bukan syair. Sudah saya tampilkan tadi datanya. Orang yang ahli syair dari kalangan orang kafir mengatakan Al-Quran itu bukan syair. Nah, begitu. Kalau Bu Sofiatul ingin saya menampilkan ya, semuanya menampilkan
Dia menuduh, bahkan menuduh, oh ini belajar dari Hamad, dia tunjukkan tuh kayak tadi nggak tahu tuh sumbernya benar apa enggak, kita nggak tahu ya. Nanti kalau ada orang Arab kesini baru kita tahu, karena dia terkenal taki gitu ya. Teman-teman yang sudah pernah berbagi, Bu, itu Ustadz Wafi tukang taki apa tuh, tukang tipu gitu ya. Suka menerjemahkan seperti tidak aslinya. Loh itu saya dengar dari teman-teman. Kita tolong Bu Sofiatu, oke Pak Wafi, kita nggak bisa masuk ke situ Bu Sofiatu, maaf, kita dilanjutin aja. Ya, saya dengar dari teman-teman. Makanya ya kan lebih baik nanti kita lanjutkan. Tengok aja. Sofi, pendapat pribadi tolong disimpan sendiri. Itu bukan pendapat pribadi, Bu. Saya mendengarkan dari orang-orang. Saya nggak kenal Wafi. Kita nggak perlu disiarkan. Fokus kita nggak bisa aja. masuk ke situ, Bu. Fokus aja. Yang kedua, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Quran ini tidak diambil dari syair-syair para Islam. Anda hanya mencoba mendegradasi, oh ini Imrul Al-Qais ini belajar dari si Hamad. Hamad ini apalah tadi kau mencoba memfitnahnya ya. Ini Hamad ini nggak bisa dipercaya lah, tukang tepu lah, begini-begini. Ya semuanya tukang tepu, ya tukang bohong di situ. Ya, saya tidak menanyakan itu. Yang saya tanyakan adalah kesamaan ayat-ayat Quran dengan puisi pra-Islam yang udah ada, diakui oleh cendekiawan Muslim, itu nggak terbantahkan. Yang kedua, ketika kita bicara Umayyah bin Abi Salt, ya, ini loh bahkan ini saya Muslim. Nabimu itu minta diperdengarkan puisi-puisi syair-syair Umayyah bin Abi Salt. Dan tadi yang kamu katakan itu bukan bahan baru. Kita sudah membahasnya dengan Husain Al-Iraqi pada waktu itu. Umayyah itu mau masuk jadi Islam, tapi nggak jadi karena keluarganya dibunuh di dalam perang Badar pada waktu itu. Tetapi Umayyah tidak pernah minta diperdengarkan ayat-ayat syair-syair Quran. Tetapi nabimu di lain sisi minta diperdengarkan ratusan. Lihat nih, aku melantunkannya sebanyak 100 bait puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt. Dan nabimu mengatakan hampir saja dia masuk Islam. Dan nabimu mengatakan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Lubait, ya bahkan puisi-puisi yang mengandung religius itu puisi-puisi wahyu ilahi gitu ya. Padahal Umayyah bin Abi Salt ini belajar dari orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Seperti yang kamu katakan tadi, itu bukan barang baru di Damaskus. Ya, dan dia mengklaim kenabian sama seperti nabimu. Dia mengalami hal yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dicuci hatinya kayak nabimu. Makanya kita curiga karena Muhammad ini merupakan gelar, bukan nama asli daripada nabimu, ya. Bahwa Muhammad yang merupakan gelar ini diatributkan kepada beberapa orang yang memang mengklaim kenabian pada waktu itu. Jadi yang mengklaim menjadi seorang nabi, menciptakan puisi-puisi itu bukan cuma nabimu saja. Makanya nabimu dituduh membuat syair-syair tadi karena memang pada waktu itu syair ini populer. Bahkan kemarin Muslim ketika datang di Zoom saya bilang, oh Bu Sofiatu, memang pada waktu zaman Muhammad kenapa Quran berupa syair? Karena pada waktu itu memang orang suka sekali dengan syair. Mereka menghafalkannya, tradisi hafalan syair ini. Ya, bahkan kalau kita lihat di tulisan Abdul Masih Al-Kindi, syair-syair ini diintegrasikan menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu, masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Jadi kamu tidak bisa membuktikan bahwa Quranmu ini tidak diambil dari syair-syair zaman pra-Islam. Apalagi kalau kita melihat sirah-sirah Nabawiyah, kalau kamu baca itu syairnya banyak banget tuh. Ya, kenapa syair udah dihafal? Karena bentuknya ritma atau pantun tadi loh. Ya, misalnya surah Anas itu belakangnya nas. Ya ilahi nas, apa nas, belakangnya nas. Kenapa mudah dihafal? Karena dia mempunyai ritme atau sajak bersyair, sehingga mudah dihafal. Ya, dan berapa persen yang mengandung syair atau sajak? Tadi saya sudah tunjukkan 89,5% Quranmu berisi ritme atau sajak. Dan itu bukanlah cara Allah berbicara di dalam Alkitab. Nanti sebentar kita akan bahas Alkitab. Kita lihat, Allah yang asli, yang sejati, itu tidak bicara dalam bentuk pantun. Nas. Hut. Atau bicara dalam bentuk ritme, monorime. Enggak. Tuhan tidak berbicara bersyair, no, nehi babuji. Tuhan itu bicara in a prophecy di dalam satu nubuatan, bukan bersyair. Ya, dan ketika kamu mendegradasikan Imrul Al-Qais, itu Umayyah bin Abi Salt, itu kan putrinya aja masuk Islam. Gua nggak tahu bener apa enggak tuh masuk Islam. Yang jelas Umayyah bin Abi Salt tidak masuk Islam. Tetapi puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt yang sudah ada sebelum zaman Islam masuk menjadi ayat-ayat Quranmu. Kemiripannya sangatlah mirip. Nih saya bisa kasih ya. Nih bahkan Nabi mengatakan nih, sajak yang paling indah yang pernah diungkapkan orang Arab ada sajaknya Labid. Labid bersyair apa nih? Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Ini kan masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Ini sajak loh syairnya Labid masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ini baru salah dua yang aku sebutkan. Ya, ini belum lagi nih. Ini banyak sekali nih. Bentar. Ini saya punya waktu berapa lama? 5 menit lagi bisa 50 detik lagi. 50 detik. 30 detik lagi nggak bisa. Ya, kalau gitu saya akhiri di sini. Saya menyatakan bahwa Anda sebagai Muslim, Anda harus mereview kembali imanmu. Apakah keselamatanmu tergantung daripada kitab puisi atau kitab syair, atau kamu mau mencari keselamatan dari Allah yang sejati, yang adalah cahaya kebenaran yaitu Injil dan Taurat, bukan kitab bacaan atau Quran. Ya, Quran tidak akan membawa kepada keselamatan. Hanya Injil kabar baik yang membawa kamu kepada keselamatan. Hanya kabar baik, dan kamu akan masuk neraka sesuai Maryam 71 kalau kamu percaya kepada Quran. Keluar dari kultus ini, percaya kepada terang yang sejati yaitu Injil keselamatan yang asli, bukan kitab yang diberikan ketika baby Isa masih netek, bukan.
Injil yang asli adalah Yesus mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia sekarang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan menjanjikan keselamatan. Dan dimeterai dengan Roh Kudusnya. Itu Injil yang asli. Kalau kamu tidak percaya itu, maka bagi kalian muslim saya katakan, tidak akan keluar dari neraka. Kamu wari duha, pasti masuk mendatangi neraka. Ya, karena Tuhan sudah memberikan seorang penebus kabar baik, ya, keselamatan yang sejati, dan bukan masuk mendatangi neraka seperti yang kamu percayai. Waktunya sudah habis, Bu Sofi. Oke. Monggo. Terima kasih. Ya, silakan Bu untuk menanggapinya, silakan Pak Wafi untuk menanggapinya selama 5 menit juga. Monggo, Ustaz. Oke, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadis yang dibawakan oleh Bu Sofiatul tentang Nabi Muhammad ingin diperdengarkan beberapa syair yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Salt. Nah, saat itu Umayyah kada ayyuslim, kan begitu. Dia hampir masuk Islam. Nah, justru itu menunjukkan bahwa itu bukan milik Umayyah, begitu loh. Jadi ini sedang kena bumerang ini sebenarnya. Itu justru menunjukkan Umayyah sedang tersanjung dengan apa? Dengan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya surah Yasin, ya. Tersanjung. Kenapa? Karena itu berarti bukan punya Umayyah bin Abi Salt. Kemudian saya mau share screen. Begini. Mana itu? Nah, sekarang kita lihat ya, seperti apa sih syair Umayyah ya. Ini kan ya, Diwan Umayyah bin Abi Salt ya. Coba lihat, kita teliti satu-satu di dalam buku ini, di dalam kitab ini. Mana yang sama dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an menjiplak? Kalau namanya menjiplak ya, kan pasti ada kemiripan di sana. Nah, kemiripannya itu kalau memang dalam segi saja, saya sudah menjawab. Al-Quran bukan sajak pantun, begitu loh. Ada ilmunya. Makanya dalam ilmu arut itu sebenarnya dipelajari di kelas 2 sanawiyah ya, kelas 2 MTS, itu beda sekali dengan Al-Quran. Kalau kita tanyakan Al-Quran ikut sajak yang mana? Apakah ikut bahar rojas, bahar tawil, bahar kamil, bahar wafir, dan bahar-bahar yang lain? Nggak ada yang sama, nggak ada. Makanya saya terangkan dari awal itu tentang definisi syair itu apa, begitu. Biar nggak asal menuduh, seperti itu maksud saya. Kemudian tentang syair yang katanya Al-Quran menceplak dari Umayyah ya. Ini contohnya ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah saya tampilkan barusan. Ini mirip dengan surah Al-Ikhlas. Ya, lam yakun mauludan bidzalika ashhud. Sedangkan di Al-Quran tidak mirip. Di Al-Quran itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita bawa itu adalah sajak atau syair, maka kita harus pahami ilmunya dulu gitu. Kalau gak paham ilmunya hanya mengklaim-klaim saja, siapapun bisa. Dan ketika saya dikatakan saya tidak bisa menunjukkan bahwa syair ini tidak menjeplak Al-Quran, justru saya balik bertanya, terbalik sebenarnya. Bu Sofiatul sampai detik terakhir tidak bisa menunjukkan bahwa Al-Quran menjeplak syair-syair yang Bu Sofiatul bawakan. Dari tadi tidak ada itu. Makanya saya serang Umayyah itu siapa, Amru Qais itu bagaimana. Itu saya serang itunya. Kenapa? Karena ketika orang kredibilitas seorangnya itu sudah tidak dapat dipercaya, maka bagaimana mau dikatakan Al-Quran mau menjeplak orang yang tidak dipercaya? Seperti itu. Jadi tidak ada ya dari semua data yang dibawa Bu Sofiatul, dari Husain Al-Iraqi lah katanya, itu tidak ada yang satupun yang saya nggak tunjukkan kok. Jangan dipotong. Sabar. Jangan dipotong. Waktu jalan loh. Saya belum Mohon, tunjukkan satupun. Mohon Bu. Tolong biarin aja Bu. Nanti kita klarifikasi nanti. Ya, waktunya nggak ada. Ini waktu Saya belum jalan, tunjukkan Bu. satupun yang Iya. Allah ditunjukkan. Waktu Memang jalan. belum, saya Oke. belum nunjukin satupun. Waktu jalan. Di mute aja. Astagfirullah. Ya, seperti itu ya. Astagfirullahalazim. Seperti itu Kamu kawan-kawan. mengatakan saya tidak menunjukkan Bu, ini satupun. bukan waktunya Ibu untuk bicara. Sabar Bu Sofiatul. Nanti gimana Bu? Nanti kita atur Bu. Tolong Bu. Waktunya diputus-putus terus ini. Iya. Nggak ada ya dari tadi itu data dari Bu Sofiatul itu bukan data primer ya, bukan data primer. Hanya ada tulisan kemudian merujuk, apalagi tadi menggunakan. Saya punya bukunya. Loh, Tapi yang ini saya gimana sih ini orang ini? Bu Sofiatul. Antara sekali kalian kayak gitu. Orang lagi menjelaskan adabnya di mana nih orang ini. Tolong beradab lah. Sabar, moderator sabar. Saya kan lagi bicara, tolong didengarin aja. Bu Sofiatul Iya, sabar. Dia bilang bukan data primer, dia loh, saya tunjukkan. Iya. Oke. Coba lah. Nanti saya akan nego. Belajar Sabar adil dulu. sedikit. Moderator juga mohon untuk diam dulu. Saya lagi ngatur. Oke, lanjut Pak Ustadz. Ya. Waktunya diputus loh. Nanti Iya. ditambah 1 menit. Anda tenang.
Makanya jangan pakai waktu deh, di rumah saja biar saya bisa menunjukkan data-data dengan bebas. Kalau di timer bisa lihat sendiri kan. Oke, ditahan dulu. Oke, Bu Sofiatul, nanti percayakan sama saya. Ya nggak usah pakai timer, di los aja. Saya tunjukin data-datanya. Oke, Bu Sofiatul sabar. Nggak usah di Saya timer. yang atur. Iya, nanti saya yang atur bagaimana. Oke, silakan dulu Pak Ustadz untuk penyampaiannya. Iya, dan data-data yang dibawa Bu Sofiatul, karena Bu Sofiatul sama sekali nggak bisa berbahasa Arab, ya jadi tambah tidak bisa dipercaya kawan, gitu ya. Tambah nggak bisa dipercaya, ya nggak bisa dipercaya kamu. Ini moderator Oke, Bu gimana Sofiatul, moderator? saya lagi tampung, saya lagi tampung Bu Sofiatul, sabar. Ini orang untuk lagi kita- ngobrol untuk tenang. dipotong terus, gimana ini? Oke, Coba dong, di mute Jangan aja pakai tuh. timer, di los aja. Iya. Kita Mute battle. aja. Oke, Bu Sofiatul sabar. Sabar. Dipotong-potong gimana? Sabar, Bu Curang Sofiatul. banget sih jadi orang. Enggak, tunggu dulu moderator. Saya juga tidak membela sebelah kok kamu bilang Iya, juga. tapi ditegur dong, ditegur. Sabar, Moderator. Lakukan Saya kayak lagi begitu. ngatur. Moderator dan narasumber kedua-dua pihak. Jangan curang dong. Saya tidak Iya, curang. jangan lakukan itu. Iya. Saya tidak curang. Coba Saya dong, suruh ini Sofiatul diam. ditonton Kalau orang. Sofiatul bisa bahasa Arab, Tuh, lihat Islam sendiri Indonesia kan. habis. Dua narasumber. Kalau saya bisa berbahasa Arab masih, sendiri kan. Anda nggak sampai 8 Gimana nih? nggak sampai 2 tahun habis di Gimana Indonesia. cara kalian ngatur ini? Buktikan, jangan ngomong Coba saja, dong. buktikan itu. Oh, Oke, kamu Bu saya nggak Sofiatul. bisa bahasa Bu Arab aja, lu Sofiatul. berani Tuh, nantang gue. lihat Bener aja nggak? kan. Sofiatul, Kelakuannya kayak sabar. gini. Ustaz Wafin aja. Saya tidak bisa gimana? berbahasa Arab aja. Gimana Kamu modelnya sudah kayak gini? Coba menganggap dong, saya lihat sebagai dong. ancaman Sofiatul, Islam di tenang. Indonesia. Oke, dengarin dulu saya. Apalagi saya bisa bahasa Arab. Coba dong. Dengarkan saya. Saya Dengarkan tidak saya kenal dulu. namamu. Dengarkan Ustaz Wafin saya. aja. Saya tidak. Oke, Saya nanti tidak Bu Sofi, menanyakan Bu Sofi, kamu aja nanti menganggap saya setelah ini ancaman. bisa tampak. Apalagi saya bisa bahasa Arab. Kalian akan ketakutan. Mustahil bisa Arab orang kayak Anda, mustahil. Bu Sofiatul, please. Hanya karena COVID. Saya hanya karena COVID saya Gimana tidak modelnya terbuka kayak dengan Sahabat, guru bahasa sahabat. Arab. Karena ini sudah mau masuk sesi Bible. Sudah hampir masuk sesi Biarkan Bible. Pak Jadi Ustadz sengaja ini bikin menjelaskan. kacau Biarkan saya yang biar atur. Bu Sofi, gagal Bu Sofi. pembahasan Bible. Bu Sofi, Inilah karena- kalau iblis. Bu Sofi. Ya. Enggak ada. Saya sudah reason dari Ini tadi ya Bu nggak Sofi, dikasih kita waktu bicara, sudah buat di mute dari kesepakatan tadi sampai sekarang. dengan mereka. Jadi lebih bagus kita mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat itu. Kalau ada yang kurang lebih, ada nanti waktu untuk menjawab itu, untuk meluruskan gitu. Bukan Pak Saya Erben, pikir- karena kesepakatan Sabar, Bu. kita waktu dengan si Apyang, si Ustadz Wafin Ini sudah jelas sudah mengatakan jangan ngomong bahasa kita Arab. atur kayak gitu. Saya Jangan sudah diganggu orang lagi mengatakan bicara. Iya, memakai gini. literatur bahasa Inggris dan saya sudah Orang lagi terjemahkan. memakai waktunya Iya. dan tidak dihargai. Gini, Ibu Sofi, orang yang menonton itu sudah pada cerdas. Justru Ibu Sofi diuntungkan. Kenapa? Karena Ibu pakai bahasa Inggris. Jadi orang-orang yang Oke. menonton lebih mengerti menggunakan itu. Kalau Oke, mereka mohon- menggunakan bahasa Arab, biarkan yang menilai. Jadi kembali aja ke kesepakatan timer yang sudah disepakati itu supaya kita ya konsisten lah dengan kata-kata kita gitu ya. Saya pikir begitu Oke. sih Bu Sofi. Oke, terima kasih. Saya ingin menyampaikan supaya kita menghormati aturan atau rule yang sudah kita buat. Nanti kalau bagaimana kita akan negosiasi dengan Pak Wifi. Apakah untuk merujukan itu kalau diizinkan, kalau memang mau fair kita di sini. Gampang, nanti diatur Bu Sofi. Tenang. Silakan Pak Ustadz untuk diselesaikan dulu penjelasan Anda selama. Ini waktunya gimana ini Pak Ustadz Wafi ini? Udah Oke, kepotong-potong kayak gini. oke, saya tambahin 1 menit. Silakan. Oke Ustadz, monggo. Silakan. Ya. Padahal tadi waktu saya dikatain, saya tidak menjawab sama sekali, saya diam. Saya dikatain begini dan begitu, saya Oh, diam. Bisa nggak gitu. kita nggak usah masuk ke situ? Saya juga melarang Bu Sofiatul untuk masuk ke situ. Silakan Bapak Monggo, untuk monggo, Ustadz. menyampaikan. Ya Pak Ustadz, lanjut Jadi aja. ya teman-teman yang ada di live YouTube dan semua yang menyaksikan, kita sudah tahu bahwa data-data yang saya bawakan ya itu sudah saya terjemahkan ya. Yang nggak bisa bahasa Inggris sudah diterjemahkan oleh Bu Sofiatul. Kemudian yang saya bawakan dari bahasa Arab sudah saya terjemahkan, kecuali saya tidak menerjemahkan. Karena tidak semua orang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab, kan seperti itu. Dan kalau memang ada kalimat dari saya itu yang dibuat-buat, bisa minta datanya ke saya pribadi. Kalau memang penjelasan saya tidak sama seperti terjemahan yang ada di lafaz Arabnya, bisa minta data itu ke saya pribadi, bisa. Takutnya dikira bohong. Nah, itu sebenarnya bisa kita sampaikan nanti lah, tanpa memotong waktu saya. Jadi apa yang saya sampaikan sudah selesai, dan semuanya sudah saya jawab, dan saya rasa dari tadi tidak ada satupun data yang fix ya, data yang detail dari lawan saya bahwa Al-Quran menciplak syair, karena orangnya saja bermasalah. Nah, orangnya Moderator perhatikan waktu habis. Itu di teks. Oh, bukannya ditambah waktu. Oke, kita tadi- los Satu aja. menit, Dia sudah mengatakan 1 saya menit. tidak menunjukkan dengan detail. Sudah ditambah 1 menit. Bukan, Oke. ini Bapak Bro Billy, ini kan sudah Iya. closing statement. Jadi sekarang waktunya Iya, udah topiknya ke closing. Kristen Bu Sofi. Jadi Dibalik ya, dibalik. Enggak, gini. dibalik. Dia Oke, mengatakan saya sabar tidak dulu, sudah menunjukkan waktunya. dengan Bu detail. Sofi, Saya akan masuk dengan detail Sudah ada satu aturan persatu. Bu Bukan. Sofi, nggak bisa kayak Kita sudah gitu. buat kesepakatan loh Bu Sofi. Oke. Tapi dia mengklaim saya tidak menunjukkan dengan Oke, detail. Waktu saya cuma 3 sabar menit. Bu Sofi. Tidak, Sabar kita Bu lanjut ke Sofi. giliran Bu Sofi, Pak. Oke, sabar dulu, diam dulu semua.
Selamat malam Pak Ustadz. Tadi Pak Ya, langsung lanjut aja. Lanjut, saya bertanya Pak sekarang. Ustadz. Oke, saya mau bertanya sesuatu kepada Pak Ustadz. Agar kita tidak ada fitnah di antara kita, bisakah Pak Ustadz memberi waktu Ibu Sofiatul menunjukkan datanya? Gak usah, nggak perlu lagi. Ini kesepakatan Itu waktunya sesi saya berdua. kedepankan. Oke. Oh, bisa. Kamu sudah framing saya tidak menunjukkan datanya dengan Kenapa detail. melanggar Oke. aturan terus sih? Saya hanya minta dan saya tidak memaksa. Jika tidak diizinkan memberi data, ya Ibu Sofiatul untuk minta waktu untuk memberi data yang primer atau data yang sebenarnya atau untuk ditunjukkan. Kita lanjut Tadi aja tidak tadi, ada Pak. kesempatan. Karena tadi kan Makanya Ustaz saya mau ngomong tunjukin gini dan loh, kasih. Kita satu lanjut setengah aja. jam itu battle aja. Ya, Iya. 3 menit Kita saya nggak lanjut bisa aja ke sesi menunjukkan kedua. dengan detail. Tadi juga Ustaz Oke. mau tunjukin data kan, Bu nggak Sofiatul, dikasih Bu waktu habis. Sofiatul, bukan Nggak ngomong Ibu saya nggak Sofiatul. menunjukkan data dengan detail. Loh, saya menunjukkan kok, saya translate kok. Iya, sabar Iya, Bu itu. Saya Sofiatul. translate dari bahasa Arab nih. Sekarang kita masuk sesi 2. Enggak, dia sudah mau. Sabar Bu Sofiatul, dengar baik-baik. Saya sudah minta waktu, saya sudah negosiasi, tapi ditolak untuk menunjukkan data-data Ibu. Dan saya tidak bisa apa-apa. Yang penting kita edukasi ke penonton. Bahwa penonton juga sudah mendengar. Di sini kita kan main fair-fairan. Makanya saya membuat negosiasi tawaran. Tapi ditolak, saya juga menerima apa keputusan mereka. Jadi saya rasa sudah Oke. selesai. Kita lanjut ke sesi 2 aja sekarang. Oke, yuk sesi 2. Kita istirahat dulu 5 menit. Bisa nggak? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas Oke. satu-satu ya. Kita nggak Kalau akan lanjut. kayak gini, Kalau kalau saya nggak menunjukkan dengan gini, detail. enggak dong. Saya Kasih bahas jawabnya dong, satu kalau kayak per gini. satu Langsung lanjut saja. detail. Coba dong. Yang kamu sudah Konsisten framing, sedikit saya tidak aturannya. membahas dengan detail. Takut ya. Ini Takut mau ditanya. kok Takut. ngotot banget sih. Loh, justru Kok saya ngotot tidak banget takut. ini? Makanya saya mengatakan, ayo bahas Coba satu-satu dengan detail. moderator gimana sih nih caranya aturannya dilanggar mulu. Sabar. Kamu Bu takut? Sofiatul. Yang justru takut kamu. Kenapa kamu takut? Dibahas Oh. satu-satu dengan detail. Oke Bu Sofiatul, saya sudah nego untuk mengeluarkan data Ibu mereka yang Ya, tidak kenapa izinkan. kamu takut? Wafin aja. Kenapa kamu takut? Kita bahas satu-satu Sekarang dengan gini, detail. jangan inilah. Kita ikuti aturan saja Bu Sofi. Kalau Anda memang orang profesional, ikuti aturan dong. Ini orang nonton banyak. Profesional. Jangan malu-maluin dong. Profesional. Kapan saya pernah Profesional debat sedikit dengan Anda lah. profesional, saya tanya? Ini sudah ada aturan kok ini. Pak moderator, Ibu Anda Ibu nggak melanggar boleh mulu. masuk. Pak moderator, Saya kamu nggak sudah boleh mengatakan menyinggung. satu setengah jam Gini, kita gini, battle gini. saja. Kita sudah ada 3 menit kesepakatan. saya kamu ngomong, Oke, saya kita ada saya aja kesepakatan. belum Bu selesai Sofiatul. ngomong. Oke. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat para apologet Kristen, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan juga terang garam bagi para Ustadz Suma dan juga kawan-kawannya yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan yang menarik, ketika saya menyaksikan keberlangsungan debat tersebut, saya melihat bahwa Ustadz Suma dan kawan-kawannya ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Malahan kalau kita melihat, mereka mengatakan dan mengklaim bahwa kita orang Kristen sebenarnya terlalu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal kalau kita melihat latar belakang Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kerap kali dia juga yang memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang Kristen. Akan tetapi pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah dia mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga dia melayani Yesus Kristus dengan mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap orang yang tidak mengenal dan belum mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, semuanya pasti berkaitan dengan karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan bahkan kalau kita melihat Ustadz Suma bertanya kepada seorang apologet Kristen, di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan membuka Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Hal inilah yang tidak dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena memang mereka kerap kali hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Kalau Ustadz Suma mau mengerti dan memahami apa yang dituliskan, apa maksud dan tujuan dari penulisan Yohanes 13 ayat 13 ini, dengan tafsiran yang benar, dengan menggunakan literatur-literatur yang benar, pastinya Ustadz Suma akan mengerti dan memahami pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Karena gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa Ia adalah Allah. Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satu sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia. Hal tersebut berarti bahwa gelar Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal yang paling terpenting dalam ayat tersebut juga merupakan pengakuan Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Tuhan, yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang paling berharga atas ketuhanan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri. Hal inilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma dan para polemikus lainnya. Dan saya berharap ketika mereka menggunakan ayat ini, mereka harus menggunakan literatur yang dapat dipercayai dan juga literatur yang sungguh-sungguh mendekati teks atau ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, bukan menggunakan sumber-sumber dari Injil Filipus, Barnabas, atau Injil-Injil yang di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ya, saya berdoa supaya Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya yang selalu saja mengusik iman kekristenan, supaya mereka sendiri juga boleh mengalami pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus, di mana mereka bisa berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka boleh melihat bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan yang benar dan hidup, membawa kepada kekekalan ketika kita mati kelak, seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.